Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1021 Subrek Penatua. Dia merasa sangat jelas bahwa Luming sama sekali tidak memiliki api spiritual. Ini sendiri sangat jarang. Praktisi seni bela diri biasa dapat berlatih api spiritual sebagai seni bela diri tambahan. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun api spiritual di Luming. Namun, penglihatan Luming sangat buruk. Dia bisa menembus kelemahan Arai untuk pertama kalinya. Inilah yang bisa dia lakukan, dan dia tidak bisa melakukan yang lebih baik. Jadi dia lebih penasaran. Pertama kali aku ingin menyembunyikan wajahku dan mengubah penampilanku, tapi sayangnya, tidak mudah untuk bersembunyi dariku. Peri cendana mengerutkan bibirnya dan tertawa. Luming bergegas keluar dari ngarai dan menarik napas panjang. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak takut pada peri cendana, tapi bagaimanapun juga, dia salah. Apalagi ini adalah wilayah Lembah Yaowang. Jika dia ditemukan oleh divisi penyulingan Ming tingkat 8 di Lembah Yaowang, dia tidak tahan untuk pergi. Kalian, aku tidak peduli denganmu di masa depan. Luming melirik Dandan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika aku menemukan harta karun seperti Nayuan dan untukmu? Dandan memelototi Luming dan menyeringai. Luming diam dan tidak bisa berkata-kata. Memang benar bahwa barang-barang Dandan terkadang sangat membantu Luming, tetapi terkadang mereka juga menjadi penyebab utama masalah. Nak, aku mendapatkan ramuannya, dan aku bisa pulih lebih baik. Ketika aku pulih sepenuhnya, aku akan menjadi waktu ketika aku berlari melintasi dunia dan mendorong dunia. Jangan bicara tentang kaisar seni bela diri. Bahkan jika yang lebih kuat satu adalah, aku akan dipukuli sampai mati. Pada saat itu, akan ada terlalu banyak orang yang ingin menjilat kursi ini, dan kamu tidak akan bisa berpaling. Dandan terlihat bangga. Oh, jadi berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk pulih sepenuhnya? Obat mujarab tingkat apa yang kamu butuhkan? Lu Mingdao. Aku tidak tahu. Adapun obat mujarab, jika kamu ingin kursi ini pulih sepenuhnya, percuma menggunakan obat mujarab sederhana. Kamu membutuhkan harta yang lebih berharga, seperti obat suci. Dandan bergumam. Mati. Apa gunanya penghinaan langsung Luming? Obat. Apa obat mujarab itu? Itu adalah obat legendaris dari harta karun tertinggi. Bahkan jika kaisar melihatnya, dia akan membunuh mata merah itu. Menurut levelnya, itu adalah sesuatu yang benar-benar melampaui kaisar. Di atas ramuan tingkat 9 adalah obat suci. Satu orang dan satu mulut campuran kura-kura, kembali ke penginapan, lalu Luming melempar Dandan ke peta gunung dan sungai, dan Luming terus berlatih. Keesokan paginya, Luming, Chu Kuang dan Zhang Wenjing berjalan menuju halaman Danwang. Danwang Yuan, yang terletak di sebelah barat Dancheng, sangat terkenal. Tidak ada yang tahu tentang itu. Gerbang halaman Danwang dijaga oleh orang-orang dari Lembah Yaowang. Namun, setelah maniak Chu mengungkapkan identitasnya, dia secara alami tidak menghentikan mereka memasuki halaman Danwang. Di halaman Danking, aroma obat sangat harum. Setiap tanaman, pohon, dan bunga di dalamnya semuanya adalah obat ajaib. Banyak bangunan, dibangun dengan tungku yang sama, bentuknya sederhana, penuh dengan nafas tahun-tahun. Ada kupu-kupu, lebah, terbang di bunga, mengumpulkan serbuk sari untuk bunga roh. Kupu-kupu ini, lebah, bukanlah serangga biasa, adalah spesies yang aneh. Misalnya, setiap lebah adalah monster level 5, setara dengan seni bela diri raja. Madu yang diseduh di masa depan adalah sejenis obat berharga, yang bernilai banyak uang. Masuk ke rumah sakit Danwang, cium aroma obat, buat orang segar, pernapasan tidak terhalang. Jika manusia biasa masuk ke sini dan tinggal di lingkungan seperti itu selama beberapa hari, mereka tidak akan sakit dan berumur panjang. Luming terkejut bahwa Lembah Yaowang, seperti Fuduzong, merupakan bagian besar dari cara pemurnian. Namun, Fuduzong lebih menyukai Fujuan dan boneka, sedangkan Lembah Yaowang lebih menyukai alkimia. Dan nasibnya sangat mirip dengan sekte boneka Fu. Dulu dan hari ini ada kaisar yang bertanggung jawab, tetapi sekarang kaisar sudah mati. Nyatanya, klan boneka Fu bukan lagi kekuatan hegemonik, karena tidak ada kaisar yang memimpin. Lumingdong melihat dari dekat dan membuat beberapa belokan di halaman. Ketika mereka datang ke halaman, itu sudah penuh dengan orang. Semuanya adalah anak-anak muda, ada sekitar 10 meja dan 8 atau 9 orang. Di pinggir, ada murid Lembah Yaowang berjalan dan menyajikan pot anggur. Beberapa orang tidak sabar untuk menuangkan anggur, dan tiba-tiba aromanya sangat kuat, dan melayang ke 10 arah. Anggur yang enak, anggur yang enak. Chu hidung gila ledakan gerakan, dua mata bersinar. Anggur yang enak memang. Luming juga memuji. Sebelum meminumnya, Luming dapat merasakan bahwa itu pasti anggur yang enak, dan ada banyak jenis obat ajaib di dalam anggur, yang jelas bukan anggur apapun. Kakak Lu, ini adalah halaman luar. Orang-orang di atas Tianjiao kelas 3 harus berada di halaman dalam. Chu Kuang berbicara kepada Luming. Begitulah. Luming tiba-tiba,
Tidak heran tidak ada Tian Jiao yang terkenal di sini, apalagi peri cendana, Jingkong Ling, Junyu dan Tian Jiao kelas 2 lainnya. Itu juga dibagi menjadi halaman dalam dan luar. Jelas, hanya Tian Jiao kelas 3 ke atas yang bisa memasuki halaman dalam. Cu Gila, Zhang Wenjing, 3 orang Luming, menuju pintu depan, langsung menarik banyak perhatian orang. Itu maniak Cu, dan Zhang Wenjing. Aku iri padamu, aku sangat bangga bisa memasuki halaman dalam dan minum dengan wanita cantik seperti peri cendana dan roh Jingkong. Ku dengar anggur di halaman dalam lebih berharga. Nah, siapa anak laki-laki itu? Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia berani memasuki halaman dalam dan berhati-hati untuk diledakkan. Akhirnya, banyak orang memandang Luming dan terkejut. Karena mereka merasa Luming sangat aneh, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Hanya Heiziming, Ling Yunkong beberapa gunung gantung Tian Jiao terlihat seperti biasa. Mereka tahu bahwa Luming benar-benar Tian Jiao kelas 3. Secara alami, Luming mendengar ini. Dia mengabaikannya dan berjalan ke gerbang dan halaman dalam. Di halaman, ada sebuah danau kecil, lingkungannya lebih elegan dan apik. Di danau kecil, ada sebuah paviliun. Di paviliun, ada meja. Hanya ada 6 orang yang duduk mengelilingi meja. Peri cendana, Jingkong Ling, Junyu, Yin Bupo dan Suelosi. Sebagai tambahan, ada seorang pemuda berbaju putih, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya, tetapi tentu saja, dia juga Tian Jiao kelas 2, jika tidak, dia tidak akan menjadi memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Di bawah paviliun, ada 2 meja dengan lebih dari 10 sosok muda duduk. 10 orang ini jelas adalah Tian Jiao kelas 3. Ini saudara Cu dan Nona Zhang, tolong. Peri cendana melambaikan tangannya sedikit dan terkekeh. Saat matanya beralih ke Luming, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian senyuman muncul di mulutnya. Lagi pula, Luming bersalah karena menjadi pencuri. Dia melompat dalam hatinya dan dengan cepat menahan diri untuk tidak melihat peri cendana. Haha, Cu Mania, kamu mengalahkan jenderal. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak tahu apakah ada kemajuan dalam kekuatanmu baru-baru ini. Pada saat ini, suara arogan terdengar. Luming mengikuti suara itu dan melihat bahwa dia sedang berbicara dengan seorang pemuda berjubah darah. Dia adalah pria kekar dengan ekspresi arogan. Dia duduk di 2 meja di bawah. Huang Kui, beruntung kamu memenangkan pertarungan keberuntungan. Kamu tidak perlu membicarakannya setiap hari. Kata Cu dengan suara dingin, wajahnya agak jelek. Beruntung, hei, kamu benar-benar bisa menempel emas di wajahmu. Pemuda berjubah darah itu menunjukkan senyum sarkastik, dan matanya menyapu Zhang Wenjing dan Luming. Akhirnya, dia berhenti di Luming, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan berkata, Cu Kuang, kamu bisa masuk sendiri. Siapa orang ini? Kualifikasi apa yang harus dia masuki di sini? Apakah kamu tidak tahu siapa kamu adalah sampah macam apa yang bisa kita masukkan ke sini? Bab 1022. Huang Kui menatap Luming dan tertawa dengan jijik. Luming sedikit mengernyit. Dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Huang Kui menemukannya secara otomatis. Huang Kui, saudara lu memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Cu wajah tenang gila cara. Haha, memenuhi syarat. Apakah kualifikasinya terserah kamu, lalu siapapun dapat membawa orang masuk. Apakah ada aturannya? Huang Kui mencibir, lalu menatap peri cendana dan berkata, Peri, aku sarankan untuk mengusir orang ini. Tetapi sebelum Huang Kui berbicara, dia melihat peri cendana mengangkat tangan gioknya sedikit, menyela kata-kata Huang Kui, dan berkata, saudara Huang tidak lebih dari kata-kata, saudara Lu, aku mengenalnya, dia memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Suara jernih dan tajam menyebar ke seluruh penonton, membuat mata banyak orang bergerak, sedikit terkejut. Bagaimana bisa peri cendana mengenal pemuda bernama Lu ini? Apa asal-usul orang ini? Juga Tian Jiao kelas 3, mengapa kamu belum melihat pertempuran keberuntungan? Ada banyak pertanyaan di benak orang. Wajah Huang Kui kaku di sana, lalu wajahnya memerah dan malu setengah mati. Sebelumnya, dia masih meneriaki Luming, mengatakan bahwa Luming adalah pemborosan dan tidak memenuhi syarat. Tetapi saat berikutnya, peri cendana langsung mengatakan bahwa dia mengenal Luming, dan bahwa Luming memiliki kualifikasi, yang setara dengan memukul wajahnya di depan umum. Dia geram dan tidak puas dengan peri cendana, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Ini semua maniak Cu, dan anak ini mempermalukanku. Tidak berani tidak puas dengan peri cendana, Huang Kui hanya bisa mentransfer amarahnya ke Luming dan Cu Gila, dan minum dari cangkir anggur, matanya dingin. Maniak Cu dan Zhang Wenjing juga sedikit bingung, peri cendana sebenarnya mengenal Luming. Apakah Luming dan peri cendana adalah teman lama? Pikiran orang berbeda-beda, bahkan wajah Luming sedikit berubah. Apakah itu dikenali? Luming tidak bisa tidak memikirkannya. Kakak Lu, silakan duduk. Cendana sekarang melambaikan tangannya, tersenyum dan tersenyum, menunjuk ke meja mereka. Kali ini, adegan itu meledak, dan wajah semua orang berubah. Apa? Peri cendana meminta Lu untuk duduk di meja paling atas, yang hanya bisa diduduki oleh Tian Jiao kelas 2. Nama keluarga Lu ini memiliki kualifikasi ini. Bagaimana mungkin? Berapa Tian Jiao kelas 2? Aku belum pernah melihatnya dalam pertempuran keberuntungan. Bagaimana dia bisa menjadi Tian Jiao kelas 2? Lalu mengapa peri cendana memintanya untuk duduk? Banyak Tian Jiao kelas 3 sedang berdiskusi dengan suara rendah.
Tapi semua orang memiliki pandangan dan mata yang mencurigakan. Bahkan Jing Tongling, Yin Bupo, Junyu dan yang lainnya sedikit mengubah wajah mereka dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dan ekspresi wajah Chu Rezi dan Zhang Wenjing dua orang lebih indah. Lu Ming, dirinya sendiri, sedikit terkejut. Kakak Lu, tolong. Peri cendana mengundang lagi. Bagus, Lu Shaoxing, terima kasih banyak. Lu Ming tidak sopan, tapi langsung melangkah. Bocah itu benar-benar naik. Apakah dia berani naik? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan Tian Jiao kelas 2? Langkah Lu Ming menyebabkan gumaman diskusi lainnya. Anak ini. Huang Kui terlihat lebih buruk. Lu Ming tidak peduli dengan pandangan di sekelilingnya, dan melangkah maju. Sekarang kayu cendana mengenalinya, dia harus menghadapinya. Merupakan masalah besar untuk mengkompensasi obat-obatan ajaib itu kepada peri cendana. Nak, keluar dari sini. Kamu tidak bisa naik ke sini. Saat Lu Ming berjalan ke pavilion, minuman dingin berdering di telinga Lu Ming. Ini digunakan untuk transmisi, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Lu Ming mengangkat alisnya dan menatap seorang pria. Suelozi. Apa yang aku katakan tadi jelas apa yang dikatakan Suelozi. Saat ini, mata Suelozi tidak bagus, menatap Lu Ming. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Kemudian, alih-alih melihat Suelozi, Lu Ming terus melangkah ke meja di pavilion dan langsung duduk di kursi kosong. Benar-benar mengabaikan darah anak Luo, ini memungkinkan ekspresi wajah anak Luo darah turun, di mata, berkedip gumpalan mesin pembunuh. Jing Tongling, Jun Yue dan yang lainnya juga menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Sudah hampir waktunya, kami tidak akan menunggu lagi. Kami akan menyajikan anggurnya sekarang. Suara peri cendana keluar, lalu bertepuk tangan, dan ada beberapa wanita muda, membawa sepanci anggur. Di depan setiap orang, ada sepanci kecil anggur. Pertama-tama, anggur disebut membakar hati dengan api. Kamu bisa merasakannya. Peri cendana berbisik. Begitu suara peri cendana jatuh, seseorang tidak sabar untuk menuangkan anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Lu Ming juga menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Anggur dituangkan ke dalam gelas. Permukaan anggur tampak seperti lapisan api, berdetak di dalam cangkir. Anggur yang luar biasa. Lu Ming memuji dia di dalam hatinya, lalu mengambilnya dan meminumnya. Anggurnya lembut dan manis, tetapi ketika meluncur ke tenggorokan ke perut, itu terbakar seperti nyala api. Secara khusus, ada aliran panas ke jantung. Lu Ming merasa jantungnya berkobar, tetapi tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, dia merasa hangat dan nyaman. Anggur ini dapat membakar dan memurnikan Zenyuan. Mata Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah, dan dia menemukan bahwa Yuan aslinya sedikit kental. Anggur yang enak. Lu Ming mau tidak mau menuangkan secangkir lagi dan meminumnya lagi. Kemudian, Lu Ming menuangkan beberapa cangkir, dan segera menghabiskan sepoci anggur. Lu Ming menjilat bibirnya, gambaran tentang apa yang masih dia inginkan. Orang lain juga serupa, bahkan beberapa wanita, biasanya bukan anggur yang enak, mabuk semua. Anggur yang enak, api membakar hati, seperti yang diharapkan, anggur adalah namanya. Di samping Lu Ming, seorang pemuda berbaju putih mendesah berulang kali. Pria ini adalah sarjana paling terkenal di dunia. Anggur yang enak memang. Junyu juga memuji, ada cahaya ajaib di tubuhnya, mengesankan. Jika kamu menyukainya, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku. Selanjutnya, silakan cicipi anggur jenis kedua. Peri cendana terkekeh, lalu bertepuk tangan, dan seorang wanita muda menyajikan anggur, masing-masing masih satu pot. Anggur ini disebut King Shen Minglu, pengenalan peri cendana. Dengan anggur hati yang membakar api sebelumnya, banyak orang tidak sabar untuk mulai minum. Lu Ming menuangkan secangkir dan meminumnya. Anggur jenis ini benar-benar berbeda dari anggur yang membakar api sebelumnya. Saat arak ini masuk ke perut, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya menyatu di benaknya. Tiba-tiba, Lu Ming merasa pikirannya sangat jernih dan pikirannya aktif, yang beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan merasakan konsep artistik bumi. Dia menemukan bahwa pemahamannya tentang konsep artistik beberapa kali lebih cepat. Anggur jenis ini sebenarnya dapat meningkatkan pemahaman seni bela diri. Tentu saja, ini bersifat sementara. Eliksir ditambahkan ke dalam anggur. Setelah obat habis, efeknya akan hilang secara alami. Tapi itu luar biasa. Jika kamu meminumnya dalam waktu lama, kecepatan kultivasi pasti akan sangat meningkat. Satu cangkir demi satu. Segera, sepanci anggur diminum lagi. Setelah itu, peri cendana memerintahkan orang untuk mengeluarkan beberapa jenis anggur. Efek setiap anggur berbeda, tidak sesederhana anggur berkualitas. Setiap jenis anggur dibuat dengan melelehkan ramuan dan anggur. Semua jenis selera berbeda, yang membuat orang sangat bahagia. Bab 1023. Anggur yang diseduh oleh peri cendana benar-benar langka di dunia. Sungguh beruntung hari ini. Haha, ya, jika kamu dikenal oleh orang lain, kamu pasti iri sampai mati. Anak-anak muda itu, satu persatu, mulai menyanjung, berharap mendapat perhatian peri cendana. Karena semua orang sangat bersemangat, dan sulit untuk berkumpul setelah perang keberuntungan, bagaimana kalau menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan semangat kita? Huang Kui mengambil gelasnya dan melangkah keluar, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton.
Hati orang-orang tergerak, permainan bagus akan segera dimulai. Banyak Tianjiao berkumpul bersama, dan minum hanyalah satu aspek. Tidak dapat dihindari untuk memiliki kompetisi seni bela diri. Jelas, Huang Kui yang pertama kali mengusulkannya. Jika kamu menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan semangatmu, kamu bisa. Dengan lambaian tangan peri cendana, ada prasasti yang bersinar di tanah. Tidak jauh dari sana, cahayanya bersinar, dan platform pertempuran muncul. Platform pertempuran ini awalnya disempurnakan oleh pendahulu kami dan digunakan untuk kompetisi dan kompetisi. Ini solid dan abadi, kamu dapat menggunakannya sesuka hati. Pengenalan peri cendana. Ya, terima kasih, peri cendana. Huang Kui tertawa, melangkah keluar, jatuh di atas panggung, dan akhirnya jatuh pada Cumania. Dia berkata, Cumania, kamu adalah jenderalku yang kalah dalam pertempuran keberuntungan. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Aku tidak tahu kemajuan apa yang telah kamu buat. Apakah kamu berani bertarung? Mengapa tidak? Cukuang minum segelas anggur dan jatuh di atas panggung. Nona Zhang, apa peluang saudara Chu untuk menang? Lu Ming berbicara kepada Zhang Wenjing. Wajah Zhang Wenjing sedikit bermartabat, dan dia juga mengirim pesan ke Lu Ming, sulit untuk mengatakan bahwa Huang Kui adalah kebanggaan Ola Sueluo hari kedua. Dia sangat kuat. Di awal pertempuran keberuntungan, kakak laki-laki Chu dikalahkan oleh Huang Kui. Meskipun kakak laki-laki Chu telah membuat kemajuan dalam 6 bulan terakhir, Huang Kui tidak akan mandek. Ternyata Huang Kui juga anggota Istana Sueluo. Hati Lu Ming tergerak, tidak heran Suelozi akan minum dingin sebelumnya dan menyuruhnya turun. Ledakan. Saat ini, di atas panggung, kedua pria itu sudah mulai. Dua nafas yang kuat, bertabrakan bersama, mengirimkan raungan keras. Pencapaian Cumania dan Huang Kui sama-sama berada di tahap awal janin roh 9 kali lipat, yang jelas baru saja akan segera menerobos. Kill beku. Chu gila memotong cahaya pisau, dingin yang mengerikan, seolah-olah seluruh es danyuan. Ini gerakan lain, cakar berdarah. Darah Huang Kui mendidih di sekujur tubuhnya, dan dia mengeluarkan banyak cakar. Tenda cakar ini memiliki bau darah, dan di antara mereka, ada semburan panas. Peradangan darah dan es, konfrontasi terus-menerus, tabrakan konstan, platform perang, mengeluarkan suara mendesis. Es dicairkan oleh api, dan kabut memenuhi ruangan. Yin Bupo melambaikan tangannya dan angin dingin meniup kabut air. Pada saat ini, Tianjiao di halaman luar juga mendengar berita itu, dan mereka semua bangkit dari langit dan melihat ke sisi ini di udara. Cumaniak dan orang-orang mulai, lawannya adalah Huang Kui. Haizi Mingdao. Dalam pertempuran Qiyun, Cukuang dikalahkan oleh kakak senior Huang Kui. Kali ini, Cukuang akan dikalahkan. Tianjiao dari kuil Sueluo mencibir. Kurasa tidak mungkin momen ini menjadi lain kali. Haizi Ming menanggapi dengan dingin. Apakah itu? Perhatikan itu. Murid-murid Aula Sueluo mencibir. Aula Sueluo berbatasan dengan Gunung Xuankong, dan hubungannya tidak baik. Di tanah Zongzu, para kaisar disandingkan, dan kekuatan hegemonik utama dipisahkan dan bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Mereka tidak harmonis, dan ada kontradiksi di antara mereka. Misalnya, Aula Tianyingbao dan Sueluo adalah musuh yang mematikan. Pada saat yang sama, hubungan antara Aula Sueluo dan Gunung Xuankong tidak baik. Orang-orang mengatakan bahwa perang di atas panggung lebih intens, dan keduanya telah bertarung selama ratusan gerakan berturut-turut. Dunia yang haus darah. Huang Kui menggunakan keterampilan unik yang mengerikan dari Aula Luo yang berdarah. Putaran tirai cahaya berdarah pecah ke segala arah. Wajah Cumania sangat berubah, dan dia dengan cepat mundur. Sepertinya dia sangat takut. Tetapi meskipun mundur, tetap terpengaruh, dan darah di dalam tubuh mendidih, seolah-olah keluar dari tubuh. Tangan Kaisar Suehan. Huang Kui mengubah gerakannya lagi, dan serangannya menjadi lebih ganas. Chu tidak berdaya dan menunjukkan fusi darah. Tapi kemudian, Huang Kui juga menampilkan fusi darah, yang sebenarnya adalah cakar berdarah, seperti cakar makhluk hidup, dengan kekuatan yang mengerikan. Kedua jenis pembuluh darah bertabrakan di udara, dan segera setelah puluhan gerakan, tetapi jelas bahwa Huang Kui lebih kuat dan secara bertahap mengambil keuntungan. Akhirnya, Cukuang tergores oleh cakar darah dan berubah menjadi manusia lagi. Darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya sangat jelek. Huang Kui juga berubah menjadi manusia, tertawa, Chu gila, aku melihat kamu semakin tidak berguna, kalah lebih cepat dari sebelumnya, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku, hahaha. Huang Kui meraung dengan cemoohan. Wajah Cukuang murung dan tidak berbicara. Sejak dia dikalahkan, dia berkata bahwa semuanya sia-sia, yang hanya akan lebih memalukan. Haha, kataku, Cukuang ditakdirkan untuk kalah. Kamu tidak dapat mengambil apapun kecuali gunung yang murni dan kosong. Di udara halaman luar, ada cibiran Tianjiao dari Aula Darah Luo. Haizi Ming dan yang lainnya terlihat jelek. Tapi Tianjiao dari Aula Sueluo benar. Gunung Xuankong sedikit lebih lemah dari Aula Sueluo. Sekalipun itu adalah kekuatan hegemonik, pengaruhnya juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Di antara banyak pasukan tuan, Gunung Xuankong relatif lemah, dan kekuatan Aula Sueluo jelas lebih kuat. Wajah jelek Chu yang gila berjalan menuruni peron, datang ke sisi Zhang Wenjing, menghela nafas. Kekalahan kedua di tangan Huang Kui merupakan pukulan telak bagi maniak Chu.
Kakak Chu, itu normal untuk menang atau kalah. Kemenangan sementara tidak berarti dia selalu bisa menang. Aku percaya Kakak Chu bisa mengalahkan Huang Kui di masa depan. Zhang Wenjing terhibur. Tenang, aku baik-baik saja. Cuma Niat tersenyum, cepat sesuaikan mentalitas yang baik. Huang Kui masih berdiri di peron, bangga pada dirinya sendiri. Dia akhirnya menatap Lu Ming, dan cahaya dingin melintas di matanya. Lu Shaoxing, apakah kamu berani bertarung? Teriak Huang Kui. Dia memperhatikan Lu Ming. Lu Ming diundang oleh peri cendana untuk duduk dengan kayu cendana dan lainnya, yang membuatnya sangat cemburu. Apa Lu Ming? Bagaimana kamu bisa duduk dengan peri cendana dan lainnya? Seberapa kuat seorang pria yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan? Huang Kui yakin Lu Ming tidak kuat. Mungkin dia hanya mengenal peri cendana secara kebetulan. Apalagi Lu Ming datang dengan cumania. Dia ingin menekan Lu Ming di depan umum dan mempermalukannya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Lu Ming, dan dengan cara ini, dia secara tidak langsung dapat menyerang cumania. Apakah kamu akan menantangku? Lu Ming menyipitkan mata ke arah Huang Kui dan mengeluarkan suara samar. Ya, aku berani melawan. Jika tidak, mengaku kalah dan pergi dari sini. Huang Kui mencibir. Haha, oke, aku berjanji, tapi aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu baru saja berperang, beberapa kalah. Saat kamu pulih, ayo bertarung lagi. Lu Mingdao. Tidak perlu berurusan dengan seorang cumaniak, tidak banyak kerugian, dan bahkan jika ada kerugian, aku cukup percaya diri untuk berurusan denganmu. Huang Kui terlihat percaya diri. Apakah itu? Terserah kamu. Lu Ming bangkit, melangkah keluar dan muncul di atas panggung. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Banyak orang menantikan undangan Lu Ming untuk berbagi meja dengan mereka oleh peri cendana. Semua orang sangat penasaran, apa kemampuan Lu Ming. Bab 1024. Bahkan Junyu, Jing Kongxin, dan lainnya juga memancarkan warna harapan. Bahkan peri cendana sendiri memiliki beberapa harapan. Dia mengundang Lu Ming ke tempat duduk karena dia menyadari bahwa Lu Ming adalah orang yang mencuri obat sebelumnya. Dia tidak memiliki api spiritual sedikit pun, tetapi bisa datang dan pergi dengan bebas dalam barisan. Dia sangat ingin tahu tentang ini, jadi dia mengundang Lu Ming ke tempat duduk. Dia juga ingin melihat seberapa kuat kemampuan Lu Ming yang sebenarnya. Apakah itu, Lu Shaoxing? Di udara di luar halaman, Hai Ziming, Ling Yunkong dan lainnya terkejut dan mengenali Lu Ming. Itu anak laki-laki yang masuk dengan cumania. Haha, anak laki-laki tak dikenal yang berani bertarung dengan kakak seperguruan Huang. Aku bertaruh bahwa dalam 10 langkah, dia akan dilecehkan oleh kakak seperguruan Huang. 10 jurus, kurasa 5 jurus tidak diperlukan. Beberapa darah Luo Dian Tian Jiao mencibir. Jangan banyak bicara. Hai Ziming menanggapi dengan dingin. Dia bertarung dengan Lu Ming. Dia merasa bahwa Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Mungkin dia bisa melawan Huang Kui. Tidak terlalu banyak bicara, tapi tidak ada ketegangan. Blood Luo Hall Tian Jiao penampilan serius. Di platform pertempuran, Lu Ming dan Huang Kui berdiri berhadapan. Ayo pergi. Jalan terang Lu Ming, gambar awan tipis. Yah, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu akan muncul sebentar lagi. Huang Kui mencibir, tubuhnya berkedip, cahaya darah meledak, tenda cakar berdarah, menuju Lu Ming. Lu Ming tidak melihatnya, tetapi memotongnya dengan satu tangan. Di telapak tangan, 5 warna cahaya berkedip. Menyentuh. Sisi lain wajahnya sulit dilihat. Salah satu telapak tangannya sedikit gemetar, dan salah satu jarinya berubah bentuk. Tiba-tiba ada keheningan. Lu Ming memukuli Huang Kui dengan satu tangan dan mematahkan salah satu jari Huang Kui. Bagaimana kekuatan bertarungnya bisa begitu mengerikan? Aku punya beberapa keterampilan. Aku hanya ceroboh. Selanjutnya, tekan kamu. Suara Huang Kui berdering, dan jari-jarinya yang cacat menggeliat dan pulih. Sua. Sosoknya menyala dan mati menuju Lu Ming. Cakar Kaisar berdarah. Huang Kui meraih ratusan cakar berturut-turut, tenda cakar berdarah tak berujung, dan pergi menuju Lu Mingyan. Setiap tenda cakar menakutkan dan tajam, penuh dengan nafas yang menyala-nyala, dan memiliki kekuatan pembakaran dan korosi yang mengerikan. Dunia yang haus darah. Pada saat yang sama, Huang Kui pecah ke dunia yang haus darah, dan banyak keterampilan unik digunakan pada saat yang bersamaan. Huang Kui ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan Lu Ming dalam satu gerakan dan sangat mempermalukan Lu Ming untuk membalaskan jarinya yang baru saja dipotong. Apakah ini metode Aula Sueluo yang haus darah? Ini tidak sebaik kekuatan menelan Kowlon. Lu Ming merasakan darah di tubuhnya sedikit bergetar, berpikir di dalam hatinya. Dharma yang haus darah ini benar-benar dapat memengaruhi darah orang lain, sehingga melemahkan keefektifan tempur lawan, tetapi bagi Lu Ming, itu tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan menelan bergerak, dan darah menjadi tenang. Menyentuh. Lu Ming maju selangkah dan memotong lagi. Yang ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang itu. Ruang mendistorsi dan meledak, dan dunia yang haus darah runtuh seperti tahu. Di bawah telapak tangan Lu Ming, tenda cakar menghilang tanpa jejak. Klik. Dengan suara patah tulang, dan jeritan melengking, sesosok tubuh dengan cepat mundur. Huang Kui lagi.
Pada saat ini, salah satu telapak tangannya benar-benar cacat, dan tulang jari serta telapak tangannya benar-benar patah. Mereka dikejutkan hingga ratusan keping oleh kekuatan yang mengerikan. Di sekeliling kami, terdengar suara udara sejuk, dan semua orang menatap Luming dengan kaget. Luming mengalahkan Huang Kui dengan mudah. Itu benar-benar dalam posisi berguling sehingga dia menghancurkan Huang Kui. Bagaimana Luming bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Itu terlalu menakutkan. Pencapaian kakak Lu telah menembus. Cukuang berbisik. Dia merasa kultivasi Luming telah berhasil menembus. Sebelumnya 8 kali janin roh, sekarang 9 kali janin roh. Luming mampu menekan Luming saat dia masih 8 kali janin roh. Sekarang kultivasinya sedang menerobos dan dia benar-benar lebih kuat. Huang Kui sendiri juga luar biasa. Kekuatan Luming jauh di atas imajinasinya. Lu Shaoxing, jika pertempuran ini berakhir, kamu mungkin lebih unggul. Namun, aku baru saja bertarung dengan Cukuang. Kita akan bertarung lagi di masa depan. Seru Huang Kui, jelas ketakutan. Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Apakah kamu bertanya padaku? Luming mencibir, melangkah selangkah, sekejap muncul di depan Huang Kui. Huang Kui benar-benar konyol. Sebelum pertempuran, dia mengatakan dia tidak memiliki banyak kerugian. Dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming. Sekarang ketika dia melihat situasinya tidak benar, dia ingin berhenti berkelahi. Dia juga mengemukakan alasan bahwa dia kalah dalam pertempuran dengan Cumania. Itu konyol. Luming tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia menamparnya. Kamu. Huang Kui ketakutan dan pecah melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat berikutnya, dia pingsan, dan kerangka cakar jenis lain juga patah. Saat berikutnya, dia mengeluarkan darah, dalam bentuk cakar berdarah. Tapi begitu Luming melangkah, dia muncul di depan cakarnya yang berdarah dan membelahnya dengan satu tangan. Satu tangan menekan segalanya, bertabrakan dengan cakar berdarah, dan membuat raungan keras. Kemudian, cakar berdarah itu runtuh dan menjadi sosok Huang Kui lagi. Menyentuh, menyentuh. Luming mengambil langkah jiulong ke langit dan melangkah menuju Huang Kui. Hentikan. Di pavilion, darah Luozi bangkit, meledak untuk diminum, gas darah mengalir ke langit. Namun, Luming hanya meliriknya secara acak, dan langsung mengabaikannya. Dia menginjak Huang Kui dengan beberapa kaki berturut-turut. Huang Kui menjerit dan jatuh dengan keras di platform pertempuran. Platform pertempuran meraung. Tulang Huang Kui retak dan retak. Kemudian dia berbaring di medan perang seperti ikan mati, meludahkan darah dan kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Bergulir, selesai bergulir. Ada keheningan di sekitar. Di langit di luar halaman, mereka yang melihat pemandangan ini tercengang. Huang Kui, Tianjiao kelas 3, lebih kuat dari Maniak Chu. Namun, menghadapi Luming, dia terlihat seperti sampah. Dia mudah dihancurkan dan dipukuli menjadi anjing mati. Kekuatan macam apa ini? Apakah Luming kelas 2 Tianjiao? Hai Ziming, Ling Yunkong, dan orang lain menarik napas dingin dan takut akan hal itu. Mereka akhirnya tahu bahwa Luming tidak menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan mereka. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Beberapa Tianjiao kuil luo darah, lidah terikat, sepatah kata pun tidak bisa diucapkan. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa Huang Kui dapat menghancurkan Luming dengan 10 atau bahkan 5 gerakan, tetapi ternyata Luming adalah anjing mati ketika dia gagal mencapai 5 gerakan. Kakak bela diri Huang Kui, mungkin itu adalah pertempuran dengan Maniak Chu, dan kerugiannya terlalu besar. Setengah suara yang bagus, darah Luo Dian Tianjiao baru saja membuka mulutnya, tetapi sebuah mulut, tetapi dibenci oleh kolektif. Pertempuran antara Luming dan Huang Kui tidak sesederhana hilangnya Zhen Yuan, tetapi benar-benar menghancurkan kekuatan tempur. Bahkan jika Huang Kui sedang dalam masa kejayaannya, hasilnya akan sama, dan orang buta bisa melihatnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga para Tianjiao di halaman dalam, semuanya tertegun. Tianjiao kelas 3 itu terkejut. Kekuatan Luming benar-benar di atas mereka. Bab 1025. Adapun Roh Jingkong, Junyu, Kong Xin, Yin Bupo dan lainnya, wajah mereka terlihat berwibawa. Kekuatan tempur Luming mendekati level mereka. Tentu saja. Mata peri cendana mengungkapkan gumpalan kemegahan. Nak, aku menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Wajah Suelozi suram, menatap Luming, dan dengan suara dingin. Luming melirik darah Luozi dengan ringan dan berkata, ini adalah pertempuran antara aku dan Huang Kui. Apakah kamu ingin aku berhenti? Apa kamu? Suara Luming keluar, sehingga para penonton tiba-tiba terdiam. Bukan hanya halaman dalam, tetapi juga halaman luar. Banyak orang terbelalak kaget. Apa yang kamu? Luming berani berbicara dengan Suelozi seperti ini. Dia tidak ingin mati. Cugila, Zhang Wenjing, Hai Ziming, Del juga menghirup udara sejuk. Buruk. Cugila, Zhang Wenjing dua orang ekspresi wajah perubahan besar, menunjukkan warna khawatir. Meskipun Luming kuat, dia seharusnya tidak menjadi lawan dari Suelozi. Lagi pula, Suelozi adalah Tianjiao kelas 2. Tianjiao kelas 2 lebih unggul dari Tianjiao kelas 3, dan efektivitas tempur mereka sangat berbeda. Sama seperti Dewa Kaisar yang asli, jika kamu mengerahkan seluruh kekuatan kamu, kamu dapat membunuh pedang darah dengan beberapa gerakan.
Benar saja, Suelozi meledakkan peluang pembunuhan yang dingin. Dia menatap Luming dengan mata dingin dan tertawa dengan marah. Haha, nak, kamu berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan tempur dan tidak terkalahkan di dunia? Aku akan memberitahumu sekarang, siapa aku apa kamu akan membayar harga yang mahal untuk kata-kata kamu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya menyala, dan Suelozi muncul di panggung pertempuran. Peluang pembunuhan yang mengerikan memenuhi penonton, dan banyak orang menggigil. Semua orang terkejut, Suelozi akan membunuh Luming. Dia mencoba membunuh Luming. Di pavilion, Jing Kongling mengerutkan kening dan berkata, Suelozi, kamu terlalu berlebihan. Kamu harus mulai, aku akan menemanimu. Lagi pula, Luming bersama Maniak Chu dan Zhang Wenjing. Jing Kong bangga dengan Gunung Xuankong untuk hari pertama. Secara alami, dia tidak bisa melihat Suelozi membunuh Luming. Jing Kongling, apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Suara dingin Suelozi. Dan apa? Bangun halus murni, seluruh tubuh berkabut, tampak lebih halus. Nona Jing, aku tidak membutuhkanmu untuk melawan kelelawar berdarah. Aku bisa melakukannya sendiri. Suara Luming keluar lagi, membuat orang lain terdiam. Luming berkata bahwa dia harus berurusan dengan Suelozi sendirian, dengan ekspresi percaya diri. Di mana kepercayaan dirinya? Hihi, saudari Kongling, kurasa kamu tidak perlu ikut campur. Mungkin kamu punya kejutan. Senyum peri cendana, dia lebih ingin tahu tentang Luming. Mata Jing Kongling menoleh, lalu dia duduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Shaoxing benar, adalah hal yang baik untuk memiliki kepercayaan diri. Tetapi segera, kamu akan menemukan bahwa kepercayaan diri kamu, terkadang, tampak bodoh. Lihat Jing Kongling duduk, mata darah Luozi, mesin pembunuh lebih dingin. Apakah itu? Luming tersenyum tipis dan menendang keluar. Huang Kui, yang masih kejang-kejang, turun dari panggung. Tindakan ini membuat wajah Suelozi tenggelam lagi. Di depannya, berani melakukannya, ini untuk memukul wajahnya. Ledakan. Tubuh Putra Luo Darah, mengeluarkan napas yang kuat, lapisan api darah, dalam lompatan gila. Api berdarah ini, sangat mengerikan, lebih menakjubkan dan aneh daripada api langit ungu kerajaan. Wajah Luming juga sedikit tenggelam, dan yuan asli di tubuhnya menjadi liar. Di hadapan Suelozi, dia tidak berani gegabah. Bagaimanapun, dia adalah seorang Tianjiao pada level yang sama dengan Kaisar dan Tuhan. Darah Luo Tiandao. Api berdarah tak berujung memadatkan pedang. Suelozi memegang pedang di kedua tangannya dan menendang dengan kakinya. Tubuhnya dengan gila-gilaan bergegas menuju Luming dan memotong dengan pisau. Kekuatan yang mengerikan, menekan ke arah Luming dengan liar. Kekuatan pisau ini saja sudah melampaui Huang Kui. Konsepsi artistik 5 warna menutupi seluruh tubuh, dan menjalankan Gong Zhenjutian. Luming melangkah maju dengan satu tangan. Ledakan. Tenda pisau dan telapak tangan bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuh Luming bergoyang dan mundur beberapa langkah. Lu Shaoxing telah pensiun, bukan lawan. Aku tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari kakak seperguruan. Begitu Luming mundur, Tianjiao dari Aula Darah Luo mulai mencibir. Ini baru saja dimulai, kenapa terburu-buru? Hai Ziming menanggapi dengan dingin. Sua. Pada saat ini, Suelozi memotong ke Luming lagi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, lalu tingkatkan kekuatan Zhenju Tianong. Hati Luming tergerak, dan sekali lagi sebuah telapak tangan terbelah. Kali ini, Luming tidak mundur. Dia stabil. Darah Luo Tiandao, 9 luka Tiandao. Suelozi minum, dan Sueyan Tiandao berlari dari satu tempat ke tempat lain dan memotong terus-menerus. Setiap pisau tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Saat naga bernyanyi, Luming mengeluarkan 2 kekuatan naga. Kekuatannya meningkat pesat dan telapak tangannya terus-menerus terbelah. Ledakan, ledakan, ledakan. Platform pertempuran terus berguncang, dan kekuatan mengerikan itu menembak ke segala arah. Dalam sekejap, lusinan gerakan berlalu. Adegan hening, dan semua orang menatap 2 orang yang bertarung di atas panggung. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Anak-anak Aula Sueluo terkejut. Sebelumnya, mereka mengira Suelozi dapat dengan mudah menekan Luming, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah. Luming bisa melawan Sueluozi sedemikian rupa. Jing Kongling, Jun Yue dan Tianjiao kelas 2 lainnya, wajahnya agak bermartabat. Luming dapat bertarung dengan Suelozi hingga tahap ini, telah memenuhi syarat untuk masuk dalam jajaran kelas 2 Tianjiao. Terlebih lagi, mereka dapat melihat bahwa kultivasi Luming berada pada tahap awal dari Janin Roh 9 kali lipat, sedangkan kultivasi Suelozi adalah puncak dari Janin Roh 9 kali lipat. Dalam hal kultivasi yang lebih kuat, Suelozi tidak berada di atas angin, yang luar biasa. Suelozi semakin terkejut, kekuatan bertarung Luming di luar dugaannya. Dunia yang haus darah. Suelozi menggunakan metode haus darah, dan tirai tipis menyebar, menutupi Luming. Darah Luming mendidih. Dengan langkah yang sama, Suelozi lebih kuat dari Huang Kui. Dibandingkan dengan kekuatan menelan, keterampilan master, menelan. Telapak tangan kiri Luming, meledak dari kekuatan menelan yang mengerikan, kekuatan menelan menutupi tubuh Suelozi. Pada saat ini, pupil Suelozi melebar tajam, memperlihatkan warna yang luar biasa.
Arti haus darah? Tidak, kekuatan semacam ini lebih menakutkan daripada haus darah. Esensi darah, Zenyuan, dan bahkan konsepsi artistik aku bergetar. Kekuatan macam apa ini? Apa rahasianya? Hati Luozi yang berdarah tiba-tiba berubah. Ketika saatnya tiba, Luo Ming akan membunuh Luzi. Tidak baik. Suelozi memotong pisau dengan tergesa-gesa, dan bergegas bersama Lu Ming. Cahaya pisau yang dihancurkan oleh satu tangan Lu Ming berhembus ke Suelozi. Suelozi memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Fusi darah. Dalam proses mundur, Suelozi mengerahkan fusi darah dan menghasilkan kekuatan bertarung terkuat. 4 pasukan naga. Melihat hal ini, Lu Ming juga menghancurkan 4 kekuatan naga. Kulitnya, ada cahaya ungu menyebar, kekuatan sangat meningkat, menuju darah Luozi untuk membunuh. Bab 1026. Mencicit. Suelozi menjelma sebagai kelelawar langit bersayap darah dan mengeluarkan teriakan. Gelombang suara tak terlihat yang mengerikan menyebar ke arah Lu Ming. Ditutupi oleh gelombang suara ini, Lu Ming merasakan gendang telinga bergemuruh dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah keterampilan rahasia bakat kelelawar langit bersayap darah. Ini sangat mengerikan. Jika skillnya rendah, hati akan hancur oleh gelombang suara. Formula sebenarnya dari pertempuran naga berhasil. Zenyuan seperti naga, dia membela diri dan menahan gelombang suara eksternal. Lu Ming naik dari langit dan membunuh kelelawar langit bersayap darah. Kelelawar bersayap darah berteriak dan menuangkan Lu Ming untuk memulai perang lagi. Energi, 2 orang masih terikat, sulit menang atau kalah. Tianjiao kelas 2, Lu Shaoxing ini sebenarnya adalah Tianjiao kelas 2. Di udara di luar halaman, Ling Yunkong bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya memutih dan dia ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa Lu Ming adalah Tianjiao kelas 2, teror yang kuat. Pikiran melawan Lu Ming sebelumnya, punggung Ling Yunkong basah oleh keringat dingin dan ketakutan. Jelas, Lu Ming mengkhawatirkan keluarga Xiao pada awalnya dan tidak melakukan yang terbaik. Kalau tidak, nasibnya akan sangat menyedihkan. Awalnya, dia dipaksa oleh Lu Ming untuk mengambil sumpah darah, dan dia tidak lagi berurusan dengan keluarga Xiao. Dia masih dipenuhi dengan kebencian dan ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang, itu seperti baskom berisi air dingin yang mengguyurnya, menyirami semua pikirannya. Balas dendam pada Lu Ming. Aku bercanda, aku tidak dapat menemukan kematian. Jika Lu Ming keluar dengan seluruh kekuatannya, 1 jari dapat menghancurkannya sampai mati. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Lu Ming dan mengakui kesalahannya. Pada saat yang sama, dia harus menenangkan keluarga Xiao 10 kali dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xiao. Hai Ziming, Wukong dan orang lain yang pernah berurusan dengan Lu Ming juga tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa Lu Ming telah berbelas kasih sebelumnya. Lainnya, seperti Tianjiao dari Aula Sueluo, pucat dan diam. Halaman dalam hampir sama. Tianjiao kelas 3 itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka semua tahu bahwa Tianjiao kelas 2 lainnya muncul. Kakak Lu. Cukuang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa Lu Ming mungkin lebih baik darinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ming jauh lebih baik darinya. Ku bilang, orang ini, mungkin mengejutkanku. Di paviliun, peri cendana tersenyum. Benar-benar kejutan, aku tidak menyangka karakter seperti itu bisa muncul setelah perang peruntungan. Roh Jingkong juga mengangguk. Junyu, Yin Bupo, dan lainnya terlihat lebih bermartabat. Mereka tahu bahwa sejak saat itu, mereka memiliki lawan yang kuat dalam perjalanan mereka ke depan. Di langit, Lu Ming dan Sueluozi telah bertarung 100 jurus dan masih tak terkalahkan. Sueluozi benar-benar sangat kuat, itu pasti pada tingkat kaisar dan Tuhan. Namun, Lu Ming tidak lebih baik dari pertempuran asli Qi. Lu Ming memiliki lebih banyak pemahaman tentang semacam konsepsi artistik, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sekarang, Lu Ming bisa menggambar dengan Sueluozi tanpa menggunakan fusi darah. Jika dia menggunakan fusi darah untuk menekan Sueluozi, tidak ada masalah. Namun, meskipun dia tidak menggunakan fusi darah, Lu Ming juga mampu menekan darah Luozi, karena dia memiliki batu Nayuan. Sudah waktunya untuk mengakhiri, kalah. Lu Ming berteriak, dan Zenyuan berlari dengan liar di tubuhnya, dan dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan Zenjutiannya. Ledakan. Telapak tangan terbelah, tubuh bagian dalamnya dari Yuan sejati, terserap bersih. Berikan permainan penuh untuk keterampilan seni bela diri tingkat dewa. Suelozi mengaum dan menggigit giginya. Sayapnya digunakan terus-menerus, seperti 2 Tiandao. Tidak ada keraguan bahwa Sueluozi juga belajar dari darahnya keterampilan darah dewa yang lebih rendah, tetapi seperti Lu Ming, dia tidak dapat menampilkannya sepenuhnya, karena Zenyuan tidak cukup. Saat ini, melihat Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ledakan. 2 serangan mengerikan bertabrakan satu sama lain, mengirimkan gemuruh yang mengguncang bumi. Ruang itu berputar dengan tajam, dan akhirnya, itu ditembakkan dari lubang gelap, memperlihatkan ruang gelap itu. Kedua pria itu meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan saling membombardir. Mereka benar-benar menembus ruang. Kemampuan menembus ruang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh roh dan alam dewa. Itu menunjukkan bahwa kekuatan kedua orang untuk melepaskan serangan terkuat dan bertabrakan satu sama lain telah mencapai tahap dewa roh. Ini adalah hal yang mengerikan.
Dengan raungan besar, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Tapi Luming mundur beberapa puluh meter, lalu berhenti dan berdiri dalam kehampaan. Alih-alih kelelahan, dia dalam keadaan kenyang total. Baru saja, dia menyerap yuan asli dari batu Nayuan. Sulit bagi Suelozi untuk mempertahankan bentuk kelelawar bersayap darah dan berubah menjadi manusia. Ia mundur 100 meter penuh sebelum terpaksa berhenti di udara dan terkesiap. Apakah itu berakhir dengan seri? Bisikan yang tenang dan halus. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa dengan serangan terakhir, keduanya pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan keterampilan seni bela diri tingkat dewa mereka. Jelas, kekuatan mereka yang sebenarnya telah habis. Aku khawatir tidak satu pun dari mereka yang bisa bertarung. Lu Shaoxing, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Hari ini seri, aku pasti akan mengalahkan kamu jika kita bertarung lagi di masa depan. Jalan Suelozi. Seri, siapa bilang seri? Lu Ming mencibir. Kamu tidak ingin seri, kamu dan aku kelelahan, tidak ada artinya bertarung lagi. Jalan Suelozi. Siapa bilang aku lelah? Lu Ming memiliki senyum sarkastik di mulutnya. Yuan asli di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan napasnya yang kuat menyembur keluar. Menyentuh, menyentuh. Pada saat ini, Jing Kong, Jun Yu, Kong Xin dan lainnya, tidak bisa tenang lagi, bangkit dari kursi mereka dan menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming, ada Zhen Yuan, dia punya kekuatan untuk bertarung lagi. Bagaimana mungkin? Mustahil. Di mata Suelozi, dia juga menunjukkan warna yang luar biasa. Lu Ming menerobos dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan keterampilan seni bela diri tingkat dewa. Tidak mungkin baginya untuk bertarung lagi. Apa masalahnya? Batu Nayuan, apakah kamu punya batu Nayuan? Murid Suelozi menyusut dan berteriak. Hanya batu Nayuan yang bisa membuat orang mengisi Yuan asli dalam sekejap. Jika tidak peduli seberapa bagus obat mujarabnya, akan membutuhkan waktu untuk memulihkan Zhen Yuan, yang tidak mungkin secepat itu. Orang lain juga tiba-tiba, tidak menyangka Lu Ming memiliki harta karun seperti itu. Lu Ming tidak menyangkalnya, dia melangkah keluar dan memaksa Suelozi. Dia mencibir, pertempuran kita belum berakhir. Ledakan. Langkah Lu Ming, tubuh seperti streamer, menuju darah Luozi yang mengalir deras. Brengsek. Darah putra Luo mengaum, menampilkan sisa satu kekuatan sutra, mundur ke belakang dengan gila. Namun, ketika dia kelelahan, bagaimana dia bisa menghindari serangan Kei Lu Ming, dan kekuatan telapak tangannya yang mengerikan menghantam Suelozi. Suelozi menjerit, dan tulangnya patah. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang rusak, dan tubuhnya menabrak tanah dan Yuan. Ledakan. Darah Luozi akan menghantam tanah dari lubang besar, dipenuhi asap dan debu. Mengutusmu. Lu Ming bergegas ke sisi lain, dan Muru membunuhnya. Orang-orang ketakutan. Lu Ming sebenarnya ingin membunuh Suelozi. Ini benar-benar berani. Jika dia melakukannya, aula Suelo tingkat tinggi akan menjadi gila. Hentikan. Raungan, tinggi di udara, memotong cahaya berdarah, membunuh Lu Ming. Lu Ming mundur untuk menghindari cahaya darah. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah darah turun ke udara. Bab 1027. Pria tua berjubah darah itu memiliki nafas yang indah. Dia sebenarnya adalah pria yang kuat dalam semangat dan semangat. Di lingkungan ini, bahkan ada beberapa orang kuat di alam roh kuil Sueluo. Lu Ming mengerutkan kening. Tampaknya Tian Jiao yang paling kuat dari semua kekuatan utama memiliki pasukan penjaga di sekitar mereka, dan ada yang kuat untuk diikuti secara rahasia. Seperti Jing Kongling, Yin Bupo dan lainnya, mungkin ada orang kuat yang mengikuti dalam kegelapan. Orang-orang seperti itu disebut pelindung Dharma. Jaga pertumbuhan arogan hari ini. Karena sulit untuk menjadi sombong seperti Suelozi. Tidak mungkin setiap generasi menghasilkan kesombongan seperti itu. Tidak mungkin bagi banyak generasi untuk menghasilkan satu. Begitu mereka mati dalam pertempuran, itu adalah kerugian besar. Anak muda, jangan terlalu memaksa. Berhentilah ketika kamu tahu itu baik. Pria tua berjubah darah itu menatap Lu Ming dengan dingin, yang membuatnya menggigil. Orang tua berjubah darah ini benar-benar mengerikan. Dia tidak sebanding dengan mereka yang memiliki kondisi spiritual dan spiritual yang kuat. Lu Ming mengerutkan kening dan tidak berbicara. Orang tua berjubah darah itu menangkap Suelozi, yang telah jatuh koma, dan pergi dari sini dengan kilatan tubuhnya. Tugasnya adalah memastikan keamanan Suelozi dan tidak berurusan dengan Lu Ming. Lu Ming sangat kuat, siapa yang tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya, dan jika ada orang kuat untuk diikuti, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Wah! Lu Ming menghela nafas lega. Arogansi kekuatan besar ini tidak sesederhana diikuti oleh orang yang begitu kuat. Pria tua berjubah darah itu memberikan tekanan besar padanya. Jika dia mulai, Lu Ming tidak yakin dia bisa melarikan diri. Suelozi dibawa pergi, dan Lu Ming kembali ke halaman dalam. Kakak Lu sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga kayu cendana mengaguminya. Begitu Lu Ming kembali, peri cendana mengangkat gelas ke Lu Ming, tersenyum manis. Peri cendana itu sopan. Lu baru saja memanfaatkan batu Nayuan. Lu Mingdao. Sekarang orang lain sudah menebak, dia tidak menyembunyikan apapun. Junyu dan Yin Bupo memandang Lu Ming, dan wajah mereka bermartabat.
Kekuatan tempur Lu Ming sendiri sangat kuat, dan juga memiliki batu Nayuan. Jika mereka melawan satu sama lain, mereka mungkin bukan saingan. Tapi mereka tidak terlalu khawatir. Selama mereka menerobos alam roh dan roh, Zenyuan sangat kuat, dan mereka dapat meledakkan seni bela diri tingkat dewa sesuka hati. Bahkan jika Lu Ming memiliki batu Nayuan, mereka tidak akan takut. Kekuatan saudara Lu sangat mengagumkan. Di sini, aku ingin bersulang untuk saudara Lu. Hati lubang pakaian putih, angkat cangkir anggur untuk tersenyum. Kakak Kong, tolong. Lu Ming menyapa sambil tersenyum. Kemudian, Jing Kong, Junyu, dan Yin Bupo semuanya bersulang untuk Lu Ming satu persatu. Kekuatan adalah segalanya. Sampai sekarang mereka melihat kekuatan Lu Ming, mereka benar-benar menganggap Lu Ming sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Sebelumnya, meskipun Pri Cendana mengundang Lu Ming untuk duduk bersama mereka, mereka memandang rendah Lu Ming dan tidak memperhatikan Lu Ming. Mereka semua adalah Tianjiao langka di dunia. Mereka sombong di dalam hati mereka. Mereka tidak akan melihat kamu sama sekali. Bahkan jika mereka terlihat ramah, mereka tetap memandang rendah kamu. Tapi sekarang, Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Kekuatan adalah segalanya. Ini dunia yang besar sekarang. Tianjiao seperti awan. Aku pikir setelah pertempuran keberuntungan, semua Tianjiao yang seharusnya muncul telah muncul. Tapi aku tidak menyangka bahkan setelah pertempuran keberuntungan, masih akan ada karakter seperti itu sebagai saudara Lu. Sepertinya aku terlalu berpuas diri. Aku harus terus bekerja keras, jika tidak, kamu tidak dapat melampaui aku. Kong Xin cukup terus terang. Setelah minum segelas anggur, dia menghela nafas. Saudara Kong mengatakan itu benar. Hari ini, di dunia yang hebat, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Saat pertempuran Qi dan keberuntungan sedang berlangsung, Long Chen telah melangkah ke alam roh dan Tuhan, yaitu luar biasa di zaman kuno dan modern. Tetapi beberapa waktu lalu, aku mendengar bahwa Xian Yanjun juga melangkah ke alam roh dan Tuhan. Magic Mountain Junyu juga menghela nafas. Apakah Xian Yanjun telah melangkah ke alam roh dan Tuhan? Peri Cendana, murni dan halus, beberapa orang terkejut. Itu benar, aku pernah mendengar orang tua aku menyebutkannya. Tidak hanya itu, Yang Chuantian juga telah menembus alam roh dan roh. Kong Xindao, matanya sangat bermartabat. Jing Kongling menghirup udara dan terkejut. Lu Ming terkejut. Orang-orang yang baru saja disebutkan oleh Kong Xin dan yang lainnya adalah sosok dari 5 raksasa di Zhongzhou. Di antara mereka, Long Chen dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia. Dia adalah satu-satunya orang di dunia. Dia telah menembus alam spiritual dalam perang Qiyun. Dia tidak diragukan lagi adalah orang pertama dari generasi muda di Zhongzhou. Xian Yanjun dan Yang Chuantian adalah 2 dari 5 raksasa di Zhongzhou. Sekarang, semuanya telah menembus alam spiritual satu persatu. Raksasa ini, yang berusia kurang dari 30 tahun, sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar mengerikan. Terutama Xian Yanjun. Ketika Lu Ming masih sangat lama di Donghuang, Lu Ming pernah bertemu dengan Xian Yanjun. Dia adalah saudara perempuan Xian Yanxing. Lu Ming awalnya terkejut mendengar nama Xian Yanjun. Sekarang, bahkan lebih mengejutkan. Aku tidak menyangka bahwa Xian Yanjun telah menembus Dewa Roh. Xian Yanjun adalah kebanggaan pertama keluarga Xie di dinasti bijak kuno. Dia bukan hanya salah satu dari 5 raksasa di Zhongzhou, tetapi juga salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Sosok seperti itu sangat langka. Lu Ming selalu curiga bahwa ketika dia melihat Xian Yanjun menyembunyikan prestasinya. Xian Yanjun dan Yang Chuantian berturut-turut telah menembus Dewa Roh. Bagaimana dengan 2 orang lainnya? Inspirasi izin mendesah. Dia mengatakan 2 lainnya, mengacu pada 2 lainnya dari 5 raksasa, adalah pahlawan legendaris di klan iblis. Aku tidak tahu, aku belum mendengar kabar darimu, tapi kurasa 2 lainnya juga tidak lemah. Kong Xindao. Semua orang di tempat kejadian bermartabat. 5 raksasa muda telah melangkah ke alam spiritual satu demi satu. Mereka memahami bahwa generasi muda Zhongzhou akan memasuki era hegemoni spiritual dan ketuhanan. Karakter generasi muda mulai mengejar atau bahkan melampaui yang lama dan naik ke puncak daratan. Mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di mata para jenius lainnya dan Tianjiao, masing-masing dari mereka lebih unggul dan perlu mengejar dan mendambakan. Tapi berdiri di ketinggian mereka, perspektif mereka berbeda. Mereka melihat Tianjiao dengan level yang sama atau bahkan Tianjiao yang lebih tinggi, seperti 5 raksasa pemuda. Dibandingkan dengan yang lebih kuat, mereka akan memiliki tekanan dan motivasi, dan akan terus melampaui diri mereka sendiri dan mencapai terobosan. Sambil minum, mereka mengobrol. Terkadang mereka berbicara tentang seni bela diri. Terkadang mereka berbicara tentang cerita rahasia. Lu Ming tahu banyak hal yang belum pernah dia dengar dari beberapa orang. Setelah 3 putaran minum, semua orang bangkit untuk pergi. Terima kasih kepada Peri Cendana karena telah mengambil begitu banyak anggur kali ini. Kong akan pergi sekarang dan kembali ke Akademi Tianxia. Jika tidak, dia akan tertinggal. Kong Xin meninju Peri Cendana. Sama-sama, Saudara Kong. Peri Cendana tersenyum. Jika kamu datang ke akademi hari ini, kamu dapat menemukanku secepat mungkin. Kemudian, Kong Xin menatap Lu Ming lagi. Tentu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kong Xin mengangguk dan pergi di udara.
Kemudian, Yin Bupo dan Jing Kongling pergi berturut-turut. Perpisahan dengan beberapa peri Lu. Lu mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Kakak Lu, tolong tunggu sebentar. Bagaimana kalau tinggal dan minum dengan adikku? Peri cendana berbisik. Bab 1028. Peri cendana menghentikan Lu Ming, yang membuat jantung Lu melonjak, sementara yang lain terkejut. Beberapa Tianjiao kelas 3 menatap Lu Ming dengan heran. Peri cendana sebenarnya mengundang Lu Ming untuk tinggal sendirian dan minum bersamanya. Maksudnya itu apa? Apakah peri cendana menyukai Lu Ming? Memikirkan hal ini, banyak pemuda memelototi Lu Ming, iri dan kesal. Lu Ming diam-diam mengeluh, kebanyakan bertanya tentang mencuri obat sebelumnya. Haha, saudara Lu, Wenjing dan aku akan pergi dulu. Cu tergila-gila pada Lu Ming dan tinju peri cendana, mata sulit Lu Ming berkedip-berkedip, gambar kekaguman. Lu Ming terdiam, dia tidak ingin tinggal. Segera, semua orang pergi, pemandangannya, hanya Lu Ming dan peri cendana. Kakak Lu, sepertinya kamu enggan. Apakah kayu cendana sangat tidak menarik? Biarkan kakak Lu ingin segera pergi. Peri cendana terkekeh dan berkedip pada Lu Ming. Batuk, di mana? Peri cendana terlihat tak tertandingi di dunia. Merupakan kehormatan bagi Lu untuk tinggal sendirian untuk minum bersama peri. Aku khawatir banyak orang tidak akan iri padanya. Lu Ming terbatuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum. Kakak Lu, tolong. Begitu peri cendana melambai, Lu Ming dan peri cendana mengambil tempat duduk mereka berturut-turut. Kakak Lu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tidak tahu dari faksi mana kamu berasal. Peri cendana menuangkan segelas anggur untuk Lu Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak berasal dari kekuatan besar. Aku mengikuti guru aku dan berlatih di pegunungan sejak aku masih muda. Sampai saat ini, aku memiliki beberapa prestasi, dan guru membiarkan aku keluar dari gunung. Lu Ming adalah pembohong. Benarkah? Puannya pasti terkenal di seluruh dunia. Kalau tidak, kamu tidak bisa mengajari murid-murid hebat saudara Lu. Peri cendana bertanya ragu-ragu. Kemudian dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Matanya yang indah bersinar, tersembunyi di air musim gugur, dan menatap Lu Ming. Peri cendana, sedikit pucat, tetapi ada perasaan lembut, biarkan orang ingin merawatnya, tidak tahan untuk kedaluarsa, biarkan orang memiliki semacam dorongan untuk menceritakan semua rahasia padanya. Saat ini sendirian 2 orang, di hadapan wanita cantik seperti itu, Lu Ming mau tidak mau merasa bersemangat. Tarik napas dalam-dalam dalam kegelapan, tekan hati yang menawan di hatimu, dan biarkan dirimu tenang. 5 wanita cantik di Zhongzhou layak mendapatkan reputasinya. Peri, nama tuan itu tabu. Dia menyuruhku untuk tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Maafkan aku dan aku akan menghukum diriku sendiri. Lu Ming mengangkat gelasnya dan meminumnya. Peri cendana terkikik dan terus menuangkan anggur untuk Lu Ming. Selanjutnya, peri cendana dan Lu Ming minum dan mengobrol sesuka hati, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan mencuri obat hari itu. Setelah setengah dering, Lu Ming tidak bisa tidak berkata, Peri, obat ajaib itu dibuat oleh hewan peliharaan aku hari itu. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Aku akan memberikannya kepada peri di masa depan. Peri cendana tersenyum dan berkata, tidak perlu membayar untuk obat ajaib. Saudara Lu mengambilnya, tidak perlu membayar untuk itu. Bukannya aku penasaran, jika aku tidak merasa salah, saudara Lu tidak memiliki api spiritual, tetapi dia bisa datang dan pergi dengan bebas dalam susunannya. Aku sangat ingin tahu tentang ini. Aku tidak tahu bagaimana saudara Lu melakukannya. Haha, keberuntungan, ini semua keberuntungan, aku baru saja jalan-jalan hari itu. Lu Ming memainkan haha dan terus mempermalukan dirinya sendiri. Peri cendana tampak tidak puas dengan jawaban Lu Ming. Dia memberi Lu Ming tatapan kosong, yang tampak lembut dan marah. Ada perasaan pahit yang membuat jantung Lu Ming berdegup kencang. Di depan wanita cantik seperti ini, di depan penglihatan seperti ini, berapa banyak orang yang bisa setenang air. Kecuali itu bukan laki-laki, Lu Ming secara alami adalah laki-laki normal. Tapi peri cendana tidak banyak bertanya. Setiap orang punya rahasia, karena Lu Ming tidak ingin mengatakannya, tidak baik bertanya lebih banyak. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada peri cendana. Kakak Lu, datanglah ke lembah Yawang untuk menemukanku saat kamu bebas. Jalan peri cendana. Tentu. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Danyuan. Keluar dari Danyuan, Lu Ming Chang menarik napas. Peri cendana tampak lemah, tetapi memberi banyak tekanan pada orang. Lu Ming dapat merasakan bahwa kultivasi seni bela diri peri cendana sangat rendah, tetapi api roh sangat mengerikan dan bergolak seperti lautan luas. Peri cendana memberi orang lebih banyak tekanan daripada Sue Lozi dan Yin Bupo. Aku khawatir semua lampu spiritual yang dinyalakan oleh peri cendana sempurna, jika tidak akan ada tekanan yang begitu kuat. Lu Ming diam-diam bergumam bahwa meskipun dia telah memenangkan Sue Lozi, dia tidak berani meremehkan Tianjiao lainnya. Mereka yang bisa masuk ke kelas 2 Tianjiao berpotensi berdampak pada kaisar. Masing-masing tidak bisa diremehkan. Apalagi, meski mereka kelas 2 Tianjiao, ada yang kuat dan lemah. Menggelengkan kepala dan membuang pikirannya, Lu Ming kembali ke penginapan dan bertemu Chu Mania dan Zhang Wenjing. Kakak Lu, kami berencana untuk kembali ke Gunung Suankong untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi?
Chu bertanya pada Luming. Aku akan bepergian dan berlatih dan pergi ke ziarah suci kuno pada saat yang sama. Lu Mingdao. Ya, hati-hati, saudara Lu. Kami akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Chu Kuang pergi bersama Zhang Wenjing dan Luming. Segera setelah Chu Kuang dan Zhang Wenjing pergi, Luming juga meninggalkan Dancheng dan pergi ke barat. Keluar dari Dancheng, Luming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Tapi setelah terbang puluhan ribu mil, Luming mengerutkan kening dan berhenti. Karena sejak dia keluar dari kota Dan, samar-samar dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Siapa itu? Keluarlah. Luming melihat ke belakang. Hehe, pikirannya sangat tajam. Sambil mencibir, dua sosok melangkah ke udara dan muncul di depan Luming. Ola Sueluo, roh yang kuat dan Tuhan. Alis Luming memilih, matanya menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Ini adalah dua pria parubaya, satu dengan kepala botak dan janggut besar, mengenakan jubah darah. Kuncinya adalah Luming tidak bisa melihat melalui nafas di tubuh mereka. Ini jelas bukan prajurit dalam kondisi kelahiran roh, tetapi kondisi roh. Ada dua roh kuat yang mengikutinya di kuil Sueluo. Apakah kamu ingin membalas Suelosi? Tanya Luming, yuan asli di tubuhnya mulai bekerja. Menghadapi roh dan roh yang kuat, dia tidak berani gegabah, apalagi dua. Haha, itu satu hal untuk membalas Master Sueluo. Selain itu, Master Sueluo mengatakan bahwa kamu telah menguasai metode rahasia, yang memiliki kekuatan menelan yang kuat. Keluarkan metode rahasia itu, atau kamu akan mati dengan bahagia. Pria botak itu tersenyum dingin. Mata Luming bergerak, ternyata Suelozi menyukai metode menelannya. Memang, metode olah Sueluo yang haus darah mirip dengan Jiulong, tetapi efeknya sangat berbeda. Suelozi secara alami tertarik. Tidak mudah membunuhku. Jejak kegilaan melintas di mata Luming. Benarkah? Aku sangat percaya diri, tetapi bahkan jika kamu jenius, kamu hanyalah alam spiritual. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu celah antara alam spiritual dan spiritual. Pria botak itu menunjukkan tatapan galak, dan kemudian berkata kepada pria kuat berjanggut besar, aku akan melakukannya, dan kamu akan menghancurkan susunannya. Bagaimana? Ya. Setelah berhenti, Lu Yanming muncul di belakang. Bab 1029. Ledakan. Pada pria botak itu, napas teror meletus, dan cahaya warna darah yang tak berujung, seperti nyala api, membakar dan melompati pria botak itu, membuat pria botak itu terlihat seperti iblis yang keluar dari neraka, yang sangat ganas. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam tubuh Luming, suara nyanyian naga terus-menerus, dan ada 6 suara nyanyian naga berturut-turut. Di hadapan semangat dan semangat yang kuat, Luming tidak berani melakukan reservasi apapun. Dia secara langsung meletuskan 6 kekuatan naga, dan 6 kekuatan naga itu pecah bersama. Tubuh Luming tidak bisa menghentikan kekuatan itu. Tubuhnya menjadi lebih besar, dengan sisik ungu dan emas keluar dari bawah kulit dan menutupi seluruh tubuhnya. Cakarnya juga menjadi seperti cakar naga. Murid muda bertelanjang menyusut, segera mencibir, ukir keterampilan kecil serangga, serang blue tax, potong. Pria botak itu melangkah maju, dan cahaya darah seluruh tubuh memadat menjadi tomahawk berdarah. Tomahawk mengayun dan menebas ke arah Luming. Ledakan. Luming mencubit tinjunya dan mengerahkan keahliannya di penjara. Pada saat yang sama, ia meledakkan 5 jenis konsepsi artistik dan meniup ke arah pemuda botak. Tinju dan kapak darah bertabrakan bersama, mengirimkan getaran yang mengerikan, ruang itu terpelintir dengan tajam, dan celah yang ganas terbelah. Setelah suara keras, tubuh Luming terkejut dan mundur dengan liar. Langkahnya terus menapak di langit, dan langit menggedor bambang. Dia mundur sekitar 100 meter sebelum berhenti. Tapi itu saja, Luming tidak terluka. Di sisi lain, sosok pria botak itu juga gemetaran, dan dia mundur beberapa langkah. Mustahil. Pria botak itu meraung, dan matanya dipenuhi keheranan. Pria berjanggut besar itu juga melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Luming, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Luming bisa begitu kuat di hari-hari awal perang? Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Sueluo? Mata pria botak itu penuh keterkejutan, dan kemudian berubah menjadi mesin pembunuh yang dingin. Semangat itu berat. Luming merasa bahwa pria botak ini adalah kultivasi spiritual, dan Luming memperkirakan bahwa darah kebangkitannya tidak boleh terlalu tinggi. Dia menatap pria botak itu tanpa menjawab. Nak, jangan berpikir bahwa jika kamu bisa memblokirku, kamu bisa bertarung denganku. Mati, mati. Pria botak menjadi marah dan membunuh seperti air pasang. Dia memegang kapak darah dan memotong ke arah Luming. Luming pecah di penjara kota Tiangong, terus-menerus dibombardir, dan melancarkan perang dengan pria botak itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan teror, terus menyebar, Luming akan 5 jenis operasi konsepsi artistik ke tingkat rendah yang ekstrim dan gila. Meski dia benar-benar inferior dan ditekan oleh pria botak itu, dia akhirnya melawan. Setelah selusin gerakan berturut-turut, Luming mundur beberapa kilometer. Pria berjanggut besar itu selalu berada di belakang Luming. Ledakan. Ini langkah lain. Setelah raungan besar, Luming mundur dan memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia terluka, tetapi matanya cerah. Hahaha, ini adalah kekuatan bertarung dari alam roh dan dewa, tapi memang begitu.
Luming tertawa dan menyindir dengan sengaja. Kekuatan bertarung pria botak ini seharusnya berada di dasar dunia. Bahkan pada level yang sama, kekuatan tempur di alam roh dan alam roh akan sangat berbeda. Misalnya, untuk memahami keberadaan seni bela diri tingkat dewa jauh lebih baik daripada mereka yang tidak memahami seni bela diri tingkat dewa. Namun, pria botak ini tidak memahami seni bela diri tingkat dewa, tetapi hanya menggunakan seni bela diri tingkat atas dan setengah dewa. Terlebih lagi, pemahaman konsepsi artistik dan kadar darah semuanya menentukan kekuatan perang. Pria botak ini tidak terlalu kuat dalam segala aspek. Oleh karena itu, Luming dapat menolaknya. Kalau tidak, jika dia berubah menjadi dewa roh yang kuat yang memahami keterampilan seni bela diri tingkat dewa, Luming pasti tidak akan bisa menolak. Sialan, nak, kamu ingin mati. Pria botak itu mengaum, tetapi dia dibenci oleh Luming dan seekor semut mol di lingkungan spiritual. Ini membuat pria botak itu gila. Di atas kepalanya, ada tomahawk berdarah, dikelilingi oleh 3 cakra emas. Pembuluh darah 3 tingkat dewa, yang merupakan pembuluh darah tingkat sangat rendah di antara seni bela diri di alam roh dan alam roh. Pria botak itu berubah menjadi tomahawk berdarah dan menebas Luming, yang bahkan lebih menakutkan. Apakah kamu punya darah? Di atas kepala Luming, pembuluh darah dari prasasti penjara Zen muncul, dan 5 cakra bersinar. Luming menjelma prasasti penjara Zen, menerobos penjara Zen Tiangong, dan bergegas menuju tomahawk yang berdarah. Ledakan. Dengan gemuruh langit, tablet batu penjara kota ditembakkan, dan tomahawk yang berdarah juga dipukul mundur. Sialan, ayo bunuh dia. Pria botak itu meraung. Membunuh. Ketika pria berjanggut itu minum, seekor singa darah muncul di kepalanya, yang juga merupakan pembuluh darah tingkat 3 dewa. Dia berubah menjadi singa darah dan mencurahkan pada Luming. Dia meraihnya dengan 1 cakar dan meraihnya di prasasti penjara. Itu terbang keluar dan mengguncangnya sepanjang waktu. Tercela dan tak tahu malu, kedua roh itu bergandengan tangan untuk melawanku sendirian. Mereka tidak takut diejek oleh orang-orang di dunia. Luming minum. Bunuh saja kamu, katakan kamu bisa tahu, bunuh. Tomahawk yang berdarah langsung tiba di depan tablet penjara dan memotongnya ke arah Luming. Kota. Kali ini, Luming mengeluarkan semua Zenyuan, dan mengerahkan Zen Kuan Tiamong dengan seluruh kekuatannya. Zenyuan di tubuhnya langsung diekstraksi. Kapan? Prasasti penjara kota dan tomahawk yang berdarah meraung bersamaan, dan keduanya mundur ratusan meter bersamaan. Tidak ada setetes Zenyuan di tubuh Luming, tetapi Zenyuan di batu Nayuan menyerbu tubuh Luming dengan gila-gilaan untuk melengkapi Zenyuannya. Zenyuan Luming penuh dalam sekejap. Bunuh-bunuh. Pria botak itu dikejutkan oleh ombak di hatinya. Suelozi memberitahunya bahwa kekuatan tempur Luming paling banyak hanya sedikit lebih kuat darinya. Tetapi sekarang ditemukan bahwa kekuatan tempur Luming tidak hanya sedikit lebih kuat dari Suelozi, tetapi juga sedikit lebih kuat. Sungguh luar biasa bahwa Luming dapat memblokir serangannya dan juga dapat menerbangkannya. Mengaum. Singa darah mengaum dan bergegas ke darat. Saat ini, Luming baru saja pensiun, dan tidak ada waktu untuk melawan. Singa darah menamparkan keras prasasti penjara, yang runtuh dalam sekejap. Namun, pada saat tubuh runtuh, terdengar nyanyian naga dan seekor naga asli terbang keluar. Tidak, itu bukan naga sungguhan. Itu Kowloon. 9. Kowloon. Singa darah sangat terkejut sehingga dia melihat bentuk Jiulong yang legendaris. Luming keluar dari darah Jiulong dan terbang keluar dari Jiulong pada saat darah prasasti Zenyu dikalahkan. 9 cakar naga melangkah ke langit, kekuatan yang mengerikan, menuju singa darah. Singa darah itu terkejut dan gagal keluar. Itu dilarikan oleh Kowloon. Pergi. Keluar dari pengepungan, Luming tidak ragu menggunakan Jiulong untuk menginjakkan kaki di langit dan pergi dengan cepat. Saat ini, dia bukan lawan dari yang kuat dalam roh dan alam roh. Bahkan jika dia melawan yang terakhir, dia akan kalah, apalagi 2. Jika dia terus bertarung, dia akan mati kelelahan. Kebencian, kejar. Tomahawk yang berdarah berubah menjadi pria botak lagi dan mengejar Luming dengan marah. Singa darah juga berubah menjadi bentuk manusia dan mengejar Luming. Namun, dalam wujud Jiulong, kecepatan Jiulong melangkah ke langit luar biasa, dan perlahan jarak antara kedua pria itu melebar. Bab 1030. Setelah ratusan ribu mil, Luming bergegas ke hutan pegunungan dan berubah menjadi sosok manusia. Pistol panjang mengembun di tangannya, yang berputar cepat seperti mata bor. Dengan keras, Luming bergegas ke tanah. Tombak mengebor sebuah gua dari tanah. Luming bergegas masuk. Pada saat yang sama, Zenyuan keluar. Gua di belakangnya runtuh dan menghalangi gua. Luming telah mengebor ke tanah, dan telah mengebor sekitar 100 mil sebelum berhenti. Pikirannya bergerak. Luming muncul di peta gunung dan sungai. Jauh di bawah tanah, hanya ada volume peta gunung dan sungai. Begitu Luming memasuki peta gunung dan sungai, seteguk darah menyembur dari mulutnya. Sebelumnya, dia dipukul oleh singa darah 2 kali berturut-turut, atau menderita luka serius. Kondisi roh sangat kuat, bahkan kondisi roh yang paling umum, aku bukan lawan sekarang. Luming berpikir secara rahasia. Pria botak dan pria berjanggut besar pasti berada di dasar alam roh. Mereka sangat miskin dalam segala aspek. Namun, Luming masih bukan lawan, yang lebih buruk.
Sebelumnya, dia telah mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat dan mencoba yang terbaik. Meski begitu, saat menghadapi pria botak itu sendirian, dia tetap tertinggal. Kecuali dia memanfaatkan sepenuhnya Zengung Tiamong dan melancarkan serangan terkuat, dia sama baiknya dengan pria botak itu. Namun, serangan terkuat Luming hanyalah sebuah gerakan, dan Zhen Yuan akan kelelahan. Jika tidak ada batu Nayuan, dia tidak akan berani menggunakannya. Saat aku menerobos roh yang sempurna, aku tidak akan takut pada roh yang paling lemah, dan aku bahkan bisa menekannya. Luming menyimpulkan kekuatannya sendiri. Kemudian, formula sebenarnya dari naga perang dioperasikan dan lukanya sembuh. Tepat setelah Luming memasuki peta gunung dan sungai, pria botak dan pria berjanggut juga muncul di atas hutan pegunungan. Sialan, bagaimana napas anak itu menghilang? Pria botak itu meraung. Seharusnya bersembunyi, kami akan memaksanya keluar. Pria berjanggut besar itu memancarkan cahaya dingin di matanya dan mengarahkan telapak tangannya ke bawah. Jejak telapak tangan berdarah besar dengan panjang 10 mil dan lebar 10 li, menutupi langit dan matahari, meraung ke arah bumi. Ledakan. Gunung itu hancur berkeping-keping, dan bumi tenggelam. Di tanah, ada cetakan telapak tangan besar dengan panjang 10 mil dan lebar 10 mil. Di bagian luar cetakan telapak tangan, retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Monster yang tak terhitung jumlahnya, di telapak tangan ini, berubah menjadi abu terbang. Kalau begitu paksa dia keluar. Pria besar bertelanjang tangan keluar, saluran cahaya darah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, menuju bumi yang luas untuk dipotong. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung pecah, pohon-pohon kuno tumbang, bumi tumbang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam serangan dua orang, berubah menjadi abu, daerah ini, tempat kiamat. Yang kuat di alam roh dan roh, kekuatan kehancurannya luar biasa. Segera setelah itu, 1000 mil, berantakan, bumi retak, pecah. Semua jenis lubang, retakan, memenuhi area, hutan asli yang semarak, puncak, menjadi keheningan yang mematikan. Lebih dari 10 menit kemudian, pria botak dan berjanggut itu berdiri di udara dengan wajah jelek. Tidak ada jejak Luming, juga tidak ada jejak Luming. Jadi Luming melarikan diri. Dua roh yang kuat, yang mengira mereka yakin, sekarang diloloskan oleh Luming. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Suelosi. Sialan, lain kali aku melihatnya, aku akan membuatnya kram. Pria botak itu menggertakkan giginya. Yah, ayo kembali, kebun obat kuno yang penting. Setelah sekian lama, ini akan dibuka. Jalan pria berjanggut besar. Dengan baik. Pria botak itu mengangguk. Mereka pindah dan pergi. 100 mil di bawah tanah, Luming berada di peta gunung dan sungai, mencoba menyembuhkan lukanya. Sehari kemudian, cedera Luming telah pulih. Nah, konsepsi artistik bumi sepertinya agak longgar. Mata Luming tiba-tiba cerah. Setelah Perang Dunia Pertama sebelumnya, Luming menemukan bahwa suasana kemacetan di darat akhirnya dilonggarkan dan ada tanda-tanda terobosan. Saat ini, Luming meletakkan pohon kuno pencerahan di tepinya, menutup matanya dan mengerti sepenuhnya. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, Luming dikelilingi oleh 5 warna konsep artistik. Napasnya lebih kuat dari 2 hari yang lalu. Konsepsi artistik bumi akhirnya menembus 3 tingkat kesempurnaan. Luming membuka matanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Saat ini, konsepsi artistik tentang air adalah tingkat keempat, angin, api, dan guntur, dan bumi semuanya berada di tingkat ketiga. Sekarang, 5 konsepsi artistik Luming telah pecah, dan kekuatan mereka lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Karena sebelumnya, konsepsi artistik bumi hanya berada di puncak tingkat ketiga. Sekarang, jika kamu tidak melawan Sang Suelosi, kamu dapat menekannya bahkan jika kamu tidak melakukan yang terbaik untuk menghancurkan Zenju Tiamong dan tidak merusak pembuluh darah. Luming berpikir. Sudah 3 hari, kedua orang itu harus pergi sekarang. Keluar dan lihatlah. Berpikir untuk bergerak, Luming keluar dari peta gunung dan sungai, lalu terus mengumpulkan senjata panjang, mengebor bumi, untuk tanah. Segera, Luming diam-diam muncul di tanah, melihat keempat sisi kekacauan dan kehancuran, Luming tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dia tahu betul bahwa itu pasti pria botak. Untuk menemukannya, mereka menghancurkannya. Tampaknya mereka sudah pergi. Suelosi, akun ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Mata Luming memancarkan cahaya dingin dan hendak pergi ke barat. Saat ini, mata Luming bergerak dan melihat ke selatan. Tidak tahu seberapa jauh, kolom lampu hijau, naik dari langit. Apa itu? Apakah ada harta karun? Luming terkejut. Obat ajaib, aku merasakan nafas obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Chong, Luming, Chong ah. Dan muncul di bahu Luming, berteriak, sepasang mata kecil bersinar. Yah, pergi dan lihatlah. Tubuh Luming bergerak dan menuju ke arah kolom cahaya. Saat ini, dalam jarak 100.000 mil, kamu dapat melihat kolom cahaya. Tiang cahaya menjulang ke langit. Pasti ada harta karun. Pergi dan lihatlah. Pergilah, ini kesempatan besarku. Ke segala arah sinar, mereka yang melihatnya bergegas ke arahnya. Haha, kesempatan ini milikku.
Seorang lelaki tua berambut merah, napasnya membumbung ke langit dan bergegas menuju kolong cahaya. Dia terpesona oleh keberadaan alam spiritual. Harta karun itu lahir dan menarik perhatian orang. Lu Ming akan segera berada di dekat area kolom cahaya, yang merupakan gunung dan hutan yang luas dan tak berujung. Kenapa ada di sini? Lu Ming berhenti di udara, agak terkejut. Lu Ming sangat akrab dengan hutan gunung di depannya, karena dia melewati hutan gunung ini ketika dia dan maniak Chu, Zhang Wenjing bergegas ke Tianzu. Di sini, mereka juga bertemu dengan roh yang kuat dan dewa di Aula Sueluo, membantai sebuah kota untuk menyembuhkan lukanya, dan ketiga Lu Ming berperang melawan keadaan dewa roh yang kuat. Ketika mereka datang ke tempat ini, mereka tidak tahu bahwa mereka akan berperang satu sama lain di barat. Apakah karena kolom cahaya ini aku bertemu dengan orang kuat dewa roh yang terluka di Aula Sueluo sebelumnya? Apa yang tersisa telah ditemukan di Aula Sueluo? Lu Ming tidak bisa berhenti berpikir. Bab 1031. Sebelumnya, orang kuat kondisi roh yang terluka ada di hutan gunung ini, tapi sekarang, pilar cahaya juga ada di hutan gunung ini, jadi Lu Ming harus menghubungkan keduanya. Tampaknya meskipun ada harta di sini, itu tidak mudah didapat. Pasti ada roh dan roh yang kuat. Lu Ming berpikir sendiri, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menahan napas, terbang menuruni hutan pegunungan dan berlari menuju kolom cahaya. Sua, sua. Saat dia mendekati berkas cahaya, suara menembus langit datang dari arah lain. Lu Ming menemukan 3 pria besar dan 2 pria tua. Tubuh mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan meledak ke dalam celah. Itu adalah prajurit yang diambil dari lingkungan sekitar. Yah, susunan yang sangat besar. Di dekat kolom cahaya, Lu Ming merasakan ada susunan besar dan tak tertandingi di depannya. Di satu sisi susunan, ada celah untuk membentuk bukaan. Kolom lampu hijau meledak dari celah ini. Di celah itu, ada aura yang kuat dan tak tertandingi. Jelas, ada celah dalam formasi. Lu Ming, mungkin ada kebun obat. Aku bisa mencium bau obat ajaib. Dan mengangkat hidungnya dan mengendusnya. Kebun obat, apakah itu kebun obat Lembah Yaowang? Lu Ming terkejut. Lembah Yaowang tidak jauh dari sini. Ketika Lu Ming mendengar tentang kebun obat, dia memikirkannya untuk pertama kali. Seharusnya tidak, arai besar ini mengerikan, tetapi waktu pengaturan arai sudah sangat lama di masa lalu. Aku khawatir itu akan menjadi lebih dari 1 juta tahun menurut dugaan kita. Jalan dandan. Lebih dari 1 juta tahun. Lu Ming terkejut. Jutaan tahun yang lalu, bukankah itu kuno? Ini adalah taman obat kuno. Pergi, masuk dan lihat. Lu Ming dalam sekejap, bergegas ke aperture dan menghilang. Kebun obat kuno ditutup oleh barisan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin ada obat ajaib yang sangat berharga. Lu Ming tidak mau ketinggalan. Di dalam aperture juga terdapat pegunungan dan hutan terjal, namun aura langit dan bumi lebih pekat, puluhan kali lipat dari luar. Di aura, ada jenis energi lain, ki primordial. Sekilas Lu Ming menemukan bahwa bunga dan pohon di sini lebih subur, tumbuh lebih subur. Lu Ming, ayo pergi. Aku bisa mencium ramuannya. Dan berteriak, menyimpang dari kaki pendeknya, berlari ke depan lebih dulu. Lu Ming mengikuti Dan sepanjang jalan dan mengamati dengan cermat. Kita terlambat, beberapa obat mujarab telah diburu. Sepanjang jalan, Dan menemukan beberapa lubang dan menghela nafas. Menilai dari sisa aura eliksir, kemungkinan mereka semua adalah eliksir level 8. Obat mujarab level 80-an kali lebih berharga daripada level 7. Jelas, banyak orang telah masuk sebelumnya, dan ramuannya telah dilubangi. Alih-alih lurus ke depan, Dan terus terbang ke kiri. Setelah itu, mereka menemukan bahwa mereka memiliki 2 ramuan ajaib di mulut mereka. Setidaknya level 7, mereka ditemukan banyak di level 8. Lu Ming tidak pergi dan meraih, semua untuk Dan. Sekarang, tubuhnya telah mencapai 8 tingkat kesempurnaan. Jika dia ingin menembus 9 tingkat, tidak ada gunanya ramuan tingkat 8 umum. Kecuali dia mendapatkan ramuan kelas 9, dia bisa membantu Lu Ming menerobos. Jiupin tidak mudah untuk dikembangkan, karena Jiupin adalah level tertinggi dari tubuh dan fondasi untuk menembus Kaisar Wu. Hanya dengan mengolah tubuh hingga kesempurnaan Jiupin kita dapat menembus alam Kaisar Wu. Tetapi sangat sulit bagi tubuh daging untuk menembus 9 tingkatan, dan bahkan lebih sulit untuk mencapai kesempurnaan yang sempurna. Faktanya, banyak Tianjiao kelas 2 dan bahkan Tianjiao kelas 3 di Zhongzhou hampir mencapai puncak kelas 8 mereka. Bagaimanapun, itu adalah Tianjiao dari kekuatan Tuan. Metode mengolah tubuh benar-benar jempolan. Itu tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik dari tubuh pertarungan semua jiwa Lu Ming. Ada juga sumber daya, dan tubuh secara alami kuat. Yang dibutuhkan Lu Ming adalah ramuan tingkat 9. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga datang dari depan. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Seseorang berkelahi. Pergi dan lihat. Lu Ming meraih Dan pergi ke depan. Di depan, ada 2 lelaki tua yang menyerang 2 lainnya. 2 lainnya, 1 pria parubaya, yang lainnya wanita muda. Saat ini, dinasti Han dan wanita itu benar-benar dikalahkan. Kedua lelaki tua itu, keduanya,
memiliki kultivasi spiritual yang sempurna, dan lelaki hebat, yang juga seorang anak spiritual yang sempurna, tidak dapat dipisahkan dari salah satunya. Namun, wanita muda itu hanya memiliki 6 roh. Meski wanita ini juga sosok yang dibanggakan dengan daya juang yang kuat, dia bukanlah lawan dari lelaki tua dengan janin roh yang sempurna. Dia bisa dibunuh kapan saja. Nona. Pria besar itu meraung dan ingin menyelamatkan, tetapi dia ditahan oleh pihak lain. Hei, mati. Seorang pria tua mencibir. Saat ini, Lu Ming diam-diam mendekat, melihat janin roh yang paling kuat, langsung santai. Kenapa? Itu Zhou Xin. Mata Lu Ming bergerak dan mengenali wanita itu. Di Danceng, Zhou Xin lah yang memberi Lu Ming sepotong giok ungu yang berisi batu nayuan. Lu Ming sangat berterima kasih kepada Zhou Xin. Melihat Zhou Xin dalam masalah saat ini, dia tidak akan berdaya. Sua. Dia melintas dan bergegas ke orang tua yang menyerang Zhou Xin. Mendengar gerakan itu, mata beberapa orang menatap Lu Ming. Apakah itu kamu? Mata Zhou Xin bergerak dan mengenali Lu Ming. Bocah dengan 9 janin, aku ingin mati. Pria tua itu menyeringai, menunjukkan warna ganas, cakar seperti pisau, dan meraih Lu Ming. Wah! Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menusuk tombak, menghancurkan semua serangan dan pertahanan lelaki tua itu, dan menusuk alis lelaki tua itu. Tidak, ampuni aku. Orang tua itu ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan kesombongan yang mengerikan, tetapi sudah terlambat. Puff! Orang tua itu tertusuk tombak dan jatuh di sini. Seorang lelaki tua lain yang berkelahi dengan seorang lelaki parubaya ketakutan sampai mati dan melarikan diri, tetapi sebuah tombak melintas dan memakukan lelaki tua itu ke tanah. Ini. Zhou Xin sedikit terkejut. Dari penampilan Lu Ming, dua master dengan konsepsi spiritual yang sempurna dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap, tanpa perlawanan apapun. Nona Zhou, aku tidak berharap bertemu dengan kamu di sini. Apakah kamu ingat aku? Lu Ming tersenyum. Tuan Lu, tidak menyangka kamu begitu kuat. Mata Zhou Xin Mei berkilat, tapi dia terkejut. Zhou Xin menduga bahwa Lu Ming mungkin adalah Tian Jiao kelas 3. Merindukan. Pria besar itu mendatangi Zhou Xin dan berseru dengan prihatin. Paman Liu, aku baik-baik saja. Ini Lu Shaoxing dan Tuan Lu. Kata Zhou Xin. Terima kasih untuk bantuannya. Pria parubaya itu memegang tinjunya, tetapi di matanya, dia sedikit waspada. Tuan Lu, apakah kamu juga datang ke sini untuk mencari obat ajaib? Zhou Xin bertanya. Ya, aku tertarik dengan balok itu, jadi datang dan lihatlah. Lu Ming mengangguk. Bab 1032. Tuan Lu, hati-hati, kali ini aku telah menarik banyak orang kuat. Aku akan pergi ke pinggiran dan tidak masuk ke dalam. Ada terlalu banyak ahli di dalam. Zhou Xindao. Oh, apakah kamu ingin aku menemanimu? Tanya Lu Ming. Dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Zhou Xin yang telah memberinya Nayuanshi. Jika Zhou Xin membutuhkan bantuan, dia tidak akan menolak. Tidak, Paman Liu dan aku memiliki kekuatan tempur yang rendah. Aku khawatir dengan Tuan Lu, kamu akan terlibat. Tuan Lu lebih baik bertindak sendiri. Zhou Xindao. Melihat Zhou Xin mengatakan ini, Lu Ming tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Namun, sebelum pergi, kekuatan menelannya pecah, yang benar-benar menelan sari darah kedua lelaki tua dengan janin sempurna itu. Lu Ming tidak ingin melepaskan energi dari dua tuan dengan janin yang sempurna. Melihat kedua lelaki tua itu berubah menjadi dua mumi, Zhou Xin dan lelaki parubaya itu terkejut. Lu Ming, sepertinya gadis kecil itu ada hubungannya. Dia tidak ingin orang lain bergabung dengannya. Dia sengaja mendukungmu. Jalan dandan. Lu Ming mengangguk. Dia juga merasa bahwa Zhou Xin ada hubungannya dan tidak ingin bersamanya. Namun, itu adalah urusan pribadi orang lain, dan dia terlalu malas untuk mengurusnya. Saat dia bergerak maju, dia mencari obat ajaib. Tak lama kemudian, energi kedua tetua itu disempurnakan oleh Lu Ming. Secara alami, level darah belum membaik, dan kultivasi Lu Ming telah meningkat ke tingkat yang sangat kecil. Dengan pencapaianku saat ini, hampir tidak ada gunanya bagi seorang prajurit untuk menelan janin roh yang sempurna. Terlalu lambat untuk ditingkatkan, hanya dengan menelan roh yang kuat dan Tuhan kita dapat meningkat dengan cepat. Lu Ming merenung secara diam-diam. Daerah ini memiliki wilayah yang luas. Segera, Lu Ming pindah sekitar 10.000 li. Sua. Di depan, ada sosok yang melintas, kecepatan teror. Itu dia. Mata Lu Ming berkedip. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa sosok itu adalah pria botak, yang merupakan dewa roh yang kuat yang mengejar dan membunuhnya di Aula Sueluo. Benar saja, Master Aula Sueluo ada di sini. Pria botak itu tidak menemukan Lu Ming. Dia terbang lurus ke depan dan menghilang di langit. Setelah itu, Lu Ming lebih berhati-hati dan sedikit melambat. Dia berlari di antara pegunungan dan hutan di bawah. Sepanjang jalan, panennya sangat bagus, banyak di antaranya adalah ramuan level 8, senyum dan tidak bisa menutup mulutnya. Kebun obat ini adalah kebun obat kuno. Sudah lama sekali. Selain itu, ia memiliki aura yang kaya dan ramuan tingkat tinggi. Sayangnya, obat ajaib level 9 belum ditemukan. Eliksir level 9, jauh lebih sedikit dari eliksir level 8. Tiba-tiba,
ada kilatan cahaya di depan, dan suara samar datang. Ada perang besar di sana. Mata Luming bergerak, dengan cepat menuju ke arah itu. Ratusan mil kemudian, Luming muncul di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Di depan pulau, ada pohon besar berdiri di depan danau. Pohon besar ini, berakar di pulau, tetapi tajuknya besar, luasnya lebih besar dari pulau. Di pohon besar, ada buah-buahan. Buahnya terlihat sebesar wajah. Seluruh tubuh berwarna merah dan penuh energi yang melonjak dan tak tertandingi. Itu Tianzu Guo. Luming mengenali buah itu, terkejut, dan kemudian sangat gembira. Buah Tianzu, buah yang sangat langka namun sangat berharga. Jenis buah ini mengandung energi yang kuat dan murni. Ini dapat membantu orang untuk menyerang alam saat mereka mengambilnya. Selama konsepsi artistik langit dan bumi tercapai, mengambil buah semacam ini dapat dengan cepat membantu orang meningkatkan yuan sejati mereka dan memengaruhi alam. Jenis buah ini terlalu berharga. Konsepsi spiritual, serta alam spiritual yang melatar belakanginya, tidak hanya sesederhana memahami konsepsi artistik. Beberapa orang telah mencapainya, tetapi kultivasi mereka tidak begitu baik. Misalnya, banyak Tianjiao kelas 2, Suelozi, Junyu dan seterusnya, konsepsi artistik mereka telah mencapai tingkat keempat, tetapi mereka masih terjebak di dunia spiritual. Oleh karena itu, sulit untuk memahami konsep artistik dan meningkatkan kultivasi. Bahkan jika Luming memiliki darah Jiulong, kecuali dia dapat melahap roh dan dewa yang kuat, atau melahap sejumlah besar batu mentah olahan, akan sulit untuk naik. Tapi begitu ada Tianzu Guo, kultivasi bisa ditingkatkan dengan cepat. Zu, aku harus mendapatkan hari ini. Mata Luming cerah. Selama dia mendapatkan beberapa buah Tianzu, kultivasi Luming dapat dipecah menjadi kesempurnaan spiritual, karena konsep artistiknya tentang langit dan bumi telah memenuhi persyaratan. Namun, ini tidak mendesak, karena pohon buah Tianzu memiliki banyak perlindungan, lapisan cahaya, menutupi pohon buah Tianzu. Ada 7 prajurit yang terus-menerus membombardir layar cahaya, mencoba memecahkan barisan besar. Tirai cahaya yang dibentuk oleh susunan besar bergetar tanpa henti. Sepertinya sudah lama berada di atas. Ini pecah terbuka. Mata beberapa orang berbinar dengan api, sambil memperhatikan yang lain berjaga-jaga. Karena mereka ingin memecahkan susunan besar sebelumnya, mereka bergandengan tangan untuk memecahkan susunan itu. Melihat susunan besar akan pecah, mereka mulai memiliki pemikiran sendiri. Wah! Tiba-tiba, kilatan pedang, salah satu pria tua berjubah hijau itu menembak, membunuh seorang wanita tua di sampingnya. Aku tahu kamu akan melakukannya. Wanita tua itu minum dan melambaikan tangannya untuk melawan lelaki tua itu. Bersenandung. Sebatang besi tersapu dan membawanya ke lelaki tua berjubah hijau. Pria tua berjubah hijau itu tertangkap basah dan dipukul di kepala. Dia bahkan tidak berteriak, jadi dia dibunuh. Mati, bunuh. Kau yang mati. Garis pertempuran belum putus, 6 orang yang tersisa, benar-benar tidak teratur, bertarung bersama. Orang-orang ini semuanya master, setidaknya mereka memiliki lebih dari 6 janin roh. Mereka adalah praktisi yang tersebar di area terdekat dan tertarik oleh kolom cahaya. Selama perang besar, hanya ada sedikit nafas dan 2 jeritan berturut-turut. 2 dari mereka tewas, dan 4 sisanya tewas. Pertempuran itu bahkan lebih tragis. Pada saat ini, sesosok melangkah ke udara. Murni dan kosong. Luming sedikit terkejut. Wanita yang datang dari langit, dengan kaki giok menginjak awan, dikelilingi awan, seperti peri di langit, bukan roh murni, tapi siapa itu? Murni dan kosong. Keempat pria itu berkelahi. Saat mereka melihat roh Jing Kongfu, mereka kaget dan berhenti, wajah mereka serius. Tianzu Guo milikku, pergi. Suara murni dan halus dikeluarkan, sangat tenang dan halus, dan tidak dapat mendengar emosi apapun. Jing Pongling, kamu terlalu sombong. Kami menemukan Zugoshu pada hari ini, dan kami akan memecahkan barisan besar. Sekarang kamu muncul dan ingin memakannya sendiri. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Teriak seorang wanita tua. Kamu bisa tinggal, selamanya. Jing Pongling membuka mulutnya dengan tenang, tetapi napasnya sangat kuat. Beberapa aliran air muncul di sekelilingnya, yang berubah menjadi beberapa naga air asli, terbang di sekitar roh Jingkong. Keempat pria itu sangat jelek, dan mereka tidak berdamai, tetapi mereka mengerti bahwa dengan pencapaian mereka, mereka tidak punya pilihan selain mati. Ini adalah Tianjiao teratas di Zhongzhou, dan kekuatan tempur mereka terlalu kuat. Hei, limbah ini, kita harus pergi dulu. Seringai tajam tiba-tiba terdengar, di kejauhan, cahaya pelangi terbang dengan cepat, saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut merah muncul di udara. Bab 1033. Seorang lelaki tua berambut merah muncul, napasnya terengah-engah, dan matanya membara pada Tianzu Guo itu. Pria yang memalukan. Seru wanita tua itu. Wajah beberapa orang lainnya juga berubah dengan liar. Bahkan murni dan kosong, wajahnya sedikit berubah, menunjukkan warna yang bermartabat. Hanya mereka yang bisa disebut terhormat adalah mereka yang kuat dalam roh dan Tuhan. Pria tua berambut merah ini adalah eksistensi spiritual. Sekarang, Zubo milikku akhir-akhir ini. Keluar dari sini. Mata merah malu yang terhormat memindai 4 arah, penuh dengan peluang membunuh.
Wanita tua itu dan 4 orang lainnya, wajah mereka berubah dengan liar dan mata mereka penuh kekaguman. Qi Shizun sangat terkenal di daerah terdekat ini. Dia bukan dari kekuatan besar, tapi kultivasi longgar. Dia bisa berkultivasi ke alam roh dan dewa. Ini sangat sulit. Selain itu, ia dikenal karena kekejamannya. Pergi. Meskipun wanita tua itu tidak mau, tetapi dibandingkan dengan kehidupan, Tian Zuguo tidak layak disebut, giginya tertinggal di sini. 3 lainnya juga pergi dari sini. Di atas danau, hanya ada 2 orang yang tersisa. Jing Pengling, kamu tidak pergi. Orang yang malu pada dirinya sendiri melihat kehampaan murni. Kamu tidak layak atas namamu, tetapi kamu tidak bisa menakutiku dari kekosonganku. Murni dan halus, mulut ringan. Kau ingin melawanku. Matanya berkilat. Kamu bisa mencobanya, jalan roh. Haha, sekarang anak muda benar-benar semakin berani. Dengan 9 puncak kultivasi spiritualmu, kamu pikir kamu adalah lawanku. Dia yang malu pada dirinya sendiri mencibir. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menembus alam spiritual selama ribuan tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, ada seorang pemuda yang berani tampil berani di hadapannya. Lagi pula, jarak antara dunia spiritual dan alam spiritual sangat besar. Tapi sekarang, seorang pemuda dengan 9 puncak kelahiran spiritual ingin melawannya. Dunia telah dikabarkan bahwa, di zaman kemasan ini, langit semega awan, dan masing-masing sangat kuat. Aku tidak percaya bahwa itu hanya janin roh 9 kali lipat. Di mana itu bisa lebih kuat? Yang dihormati mencibir, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api merah, dan nafas yang mengerikan, menekan semangat ruang murni. Dengan lambaian kedua tangan, Jing Pengling mengumpulkan lebih banyak naga air asli di sekelilingnya, dan bergegas menuju naga merah yang layak. Ledakan, ledakan, ledakan. Api bertabrakan dengan naga air, mengeluarkan suara mendesis, yang membangkitkan uap air di seluruh langit, dan pemandangan itu tiba-tiba dipenuhi kabut. Jing Pengling Yuzu melangkah ke langit. Di tempat dia melangkah, sebenarnya ada sejumlah tanaman merambat yang muncul. Tanaman merambat, seperti cambuk lembut, berkelok-kelok menuju rasa malu merah yang terhormat. Api kaki iblis. Yang mulia malu merah bertepuk tangan. Kebakaran terjadi, dan kabut air langsung terbakar. Tanaman merambat juga ditutupi oleh api dan dibakar menjadi abu. Namun, di udara, lebih banyak tanaman merambat yang muncul. Pada saat yang sama, danau di bawahnya bergulung, berubah menjadi pedang air, dan memenggal kepala orang yang dihormati. Ledakan, ledakan, ledakan. Semangat Jingkong dan si Merah Maluzun bertarung beberapa jurus berturut-turut, tapi mereka tidak ketinggalan. Suasana kayu, suasana air, dan konsepsi artistik dari fragmentasi, murni dan halus, juga telah mengembangkan 3 jenis konsepsi artistik. Mata Luming berkilat. Murni dan halus, kekuatan tempurnya sangat kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari Swelozi, bahkan lebih kuat. Hancurkan untukku, tembakan tinju iblis. Dengan pengeboman terus-menerus dari 2 kepalan tangan orang yang dihormati dengan rasa malu merah, kekuatan kepalan api vertikal dan horizontal, dan kekuatan teror dari keadaan roh sepenuhnya dikerahkan. Tanaman merambat pecah dan pedang air menghilang. Pada saat ini, Jing Pengling akhirnya tertiup angin. Penguasa alam roh terlalu mengerikan. Hancurkan telapak tangan Tuhan yang kosong. Minuman Jing Pengling Jiao, kedua telapak tangan terus-menerus bertepuk tangan, berisi 3 jenis konsepsi artistik dari kekuatan telapak tangan, menjadi cetakan telapak tangan kristal biru, menderu ke layak merah. Langit terus berguncang, tetapi roh murni akhirnya jatuh tertiup angin dan ditekan oleh kekuatan kepalan api. Tetapi saat ini, di hati orang yang dihormati, dia terkejut. Tian Jiao ini benar-benar mengerikan. Aku hanya mendengar tentang mereka sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka akan lebih buruk dari yang aku dengar. Hanya saja janin roh itu beratnya 9, dan itu bisa bersaing dengan aku. Di matanya, ada kesempatan dingin untuk membunuh. Tian Jiao yang begitu mengerikan, karena tersinggung, harus dibunuh secara menyeluruh, jika tidak, masalah yang tak ada habisnya. Keluar. Dengan raungan, darah di kepalanya muncul. Dia ingin mengeluarkan darah dan membunuh roh murni dengan satu pukulan. Darahnya adalah anjing besar yang penuh api. Ini anjing neraka. Namun, hanya ada 2 cakra emas, dan darah pemuja rasa malu merah hanyalah dewa tingkat kedua, yang sedikit lebih lemah dari pria botak dan berjanggut yang mengejar Luming sebelumnya. Di alam spiritual, itu milik yang terlemah. Lagi pula, tidak mudah bagi darah tingkat kedua dari tingkat dewa untuk menembus kondisi roh dewa. Ini juga kebetulan bahwa guru yang malu merah menerobos keadaan roh-roh. Kekuatan tempurnya ada dalam kondisi roh dan roh, yang merupakan keberadaan dasar yang sebenarnya. Jadi selama bertahun-tahun, dia tidak berani memprovokasi roh lain. Hari ini, dia tidak menyangka bahkan seorang pemuda pun bisa melawannya. Jing Pengling alis sedikit berkerut, kepala muncul manik bulat manik, uap air sekitar, ada 8 cakra emas bersinar. Saat itu, Luming melangkah keluar dari langit. Luming berjalan keluar dan segera menarik perhatian mereka. Lu Shaoxing. Lihat Luming, Jing Pengling, matanya sedikit cerah. Dan yang malu merah mengerutkan kening. Melihat mereka berdua berkelahi, dia masih berani keluar. Itu tidak mudah baginya. Sekarang dia sangat takut pada Tian Jiao muda ini. Bagaimana kalau kamu dan aku bergandengan tangan?
Ketika saatnya tiba, buahnya akan dibagi rata. Lu Mingdao. Bagus. Semangat Jingkong setuju tanpa ragu. Seseorang, dia sama sekali bukan lawan dari Zun yang memalukan merah. Akhirnya, diperkirakan dia akan mundur. Jika Lu Ming bergabung, dia mungkin bisa bersaing dengan yang layak merah. Lu Ming memiliki ide yang sama. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin bisa melawan yang merah malu, tapi hampir tidak mungkin dia menang. Oleh karena itu, dia keluar dan bergandengan tangan dengan Jingkong Ling. Jika kamu ingin bergandengan tangan melawanku, bunuh kamu dulu. Pendeta merah yang malu mengaum, inkarnasi anjing raka, menerkam ke arah roh murni. Roh Jingkong juga menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi manik bundar, yang menjadi semakin besar. Dengan suara ombak laut yang menderu-deru, berhembus ke arah si merah malu. Pada saat yang sama, Lu Ming memecahkan 4 kekuatan naga, tubuhnya seperti Jenderal Streamer, bergegas ke anjing raka, memecahkan pekerjaan surga penjara, telapak tangan terbelah. Ledakan, ledakan. 2 raungan, 3 sisi bertabrakan, dan kemudian, lihat anjing neraka terhuyung mundur. Mustahil. Pendeta malu merah meraung. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Lu Ming dan Jingkong Ling? Dia meraung pada Lu Ming dan Jingkong Ling lagi. Manik-manik bergetar dan ombak bergemuruh. Di dalam manik-manik, tampaknya ada air laut yang sangat menakutkan dan dapat menghancurkan segalanya. Telapak tangan Lu Ming mengandung kekuatan prasasti penjara, serta konsepsi artistik 5 warna, yang sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Raungan terus berdering, tetapi hasil akhirnya adalah anjing neraka itu jatuh melawan arah angin dan ditekan. Hasil ini membuat anjing neraka sangat ketakutan. Meskipun dia hampir menjadi yang terlemah di alam roh dan roh, bagaimana dia bisa menjadi keadaan dewa roh? Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya bahwa dia ditindas oleh 2 orang muda dengan 9 roh. Bab 1034. Dulu, Qi Shizun berkeliaran di sekitar lingkungan, dan tidak pernah berurusan dengan para pahlawan dunia. Meskipun aku telah lama mendengar bahwa generasi Tianjiao ini muncul dalam jumlah besar, yang kuat seperti awan, dan kekuatan tempur generasi muda sangat menakutkan. Tapi itu hanya terdengar, dan dia tidak peduli. Jenius, sekali lagi jenius, selama kamu tidak melangkah ke alam spiritual, seberapa kuat kamu. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu sangat kuat, jauh melampaui harapannya. Hanya dapat dikatakan bahwa bakat membatasi imajinasinya. Wah, wah. Perang ketiga pria itu penuh semangat dan momentum. Itu mengalir ke arah pohon buah merah hari itu, dan topeng yang menutupi pohon buah di langit bergetar hebat. Akhirnya, itu tersentuh dan meledak. Formasi itu akan dipatahkan, dan dengan mudah dipatahkan di bawah kekuatan kuat dari ketiga pria itu. Arai rusak, dan mata ketiganya jatuh pada buah Tianzu. Hellhound meraung, dan hendak menerkam pohon Tianzu Duo. Mustahil. Lu Ming melakukan beberapa pukulan berturut-turut. Setiap pukulan dapat menghancurkan ruang dan meniup ke arah anjing neraka. Pada saat yang sama, roh Jingkong juga menekan anjing neraka itu. 2 orang, blokir anjing neraka itu. Dan. Lu Ming memanggil. Berikan padaku. Dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyinari pohon buah Tianzu. Aku tidak bisa mendapatkannya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Hellhound meraung, dan nyala api berkobar di sekujur tubuh, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Beberapa dari mereka meraung ke tanah dan roh murni, dan beberapa jatuh ke arah pohon buah Tianzu. Dia akan menghancurkan pohon buah Tianzu. Sarang. Dan dengan marah memarahi, kedua cakarnya mengepak terus-menerus, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, membentuk barisan besar untuk memblokir api. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menghirup Tianzu Guo ke dalam mulutnya. Setelah menelan sedikit, dia berlari ke sisi lain dan mengambil beberapa buah Tianzu, yang dia tangkap dan masukkan ke dalam mulutnya. Sua. Dengan kedua cakarnya melambai, dia meraih lebih dari 10 buah Tianzu dalam sekejap. Dan pohon buah Tianzu ini, total hanya selusin buah Tianzu, hampir semuanya dipetik oleh Dan. Ledakan. Pada saat ini, susunan di bawah kain Dan dihancurkan oleh nyala api, dan nyala api yang tak berujung mengalir ke arah pohon buah Tianzu. Dan terlalu malas untuk mengurusnya. Dia menjadi liar dan jatuh di bahu Lu Ming. Nyala api jatuh, dan pohon buah Tianzu langsung berubah menjadi abu. Serahkan Tianzu Guo. Dia yang malu pada dirinya sendiri mengaum. Omong kosong, bunuh. Pada saat ini, Lu Ming memecahkan Zhenju Tiangong secara ekstrim. Dengan Zhenyuan, dia segera dibersihkan, tetapi kekuatannya menakutkan. Di bawah satu pukulan, anjing neraka itu menjerit dan terhuyung ke belakang. Kemudian, manik-manik yang dibuat oleh roh Jingkong menekan anjing neraka itu dan mengguncang kembali anjing neraka itu. Sialan, kamu menungguku. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk menangkap Tianzu Guo, Yang Mulia Merah yang malu meninggalkan kata-kata yang kejam, berbalik dan pergi, dan menghilang dalam sekejap mata. Bersenandung. Begitu manik itu diguncang, roh yang murni dan halus itu berubah menjadi sosok manusia. Matanya pada Lu Ming penuh kejutan. Kekuatan bertarung Lu Ming tampaknya lebih kuat dari pertempuran terakhir dengan Suelosi. Kuncinya adalah Lu Ming belum mengeluarkan darah, yang membuatnya merasa bahwa Lu Ming memiliki perasaan yang tak terduga. Lu Ming melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Dia berkata,
Nona Kongling, seseorang akan datang lagi. Ayo pergi dari sini dulu. Bagus. Jing Kongling mengangguk dan mereka terbang kembali. Tidak lama setelah Lu Ming dan Jing Kongling pergi, terdengar ledakan suara yang mengerikan di kejauhan, dan sesosok muncul di udara. Jika Lu Ming ada di sini, orang dapat mengenali bahwa pria ini adalah pria botak di Aula Sueluo. Pria botak itu berbisik, tadi jelas ada seseorang yang memperebutkan harta karun itu, tapi sekarang sudah hilang. Berlari dengan cepat. Tiba-tiba, pria botak itu mengangkat alisnya dan berbisik, ini adalah nafas anak laki-laki bermarga Lu. Kemana kamu pergi kali ini? Setelah mengatakan itu, pria botak itu mengejar Lu Ming ke arah keberangkatan mereka sepanjang nafas. Lu Ming dan Lu Ming terbang ribuan mil ke sebuah lembah. Dan, berapa hari yang kamu punya? Lu Ming menatap Xiang Dan. 15 semuanya, kita akan membaginya sama rata. Jalan Dan. Apakah kamu ingin berbagi sama rata? Lu Ming menatap. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kursi ini, kamu tidak akan mendapatkannya. Dan dengan 2 cakar di wajahnya. Kakak Lu, tidak masalah. Aku punya cukup 5. Jalan roh. Lu Ming mengangguk dan berkata, oke, cepat berikan Tianzu Guo. Dan membuka mulutnya, 10 Tianzu Guo terbang keluar, Lu Ming mengambil 5, dan Jing Kongling mengumpulkan 5. Kakak Lu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku akan mencari tempat untuk memperbaiki Tianzu Guo. Aku pergi sekarang. Jing Kongling memeluk tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Aku juga ingin mencari tempat untuk menyempurnakan Tianzu Guo. Selamat tinggal. Lu Ming juga mengepalkan tinjunya dan tidak banyak bicara. Mereka berangkat ke arah yang berbeda. Lu Ming terbang ribuan mil lagi, lalu membuat lubang kecil di gunung besar, terbang ke dalamnya, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Tak lama setelah Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai, pria botak itu tiba. Nafas telah menghilang lagi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh harta. Orang-orang pasti ada di dekatnya. Aku akan menunggu di dekatnya. Begitu nama keluarga Lu muncul, aku akan membunuhnya dengan cara guntur. Pria botak, dengan cahaya dingin di matanya, terbang ke langit dan bersembunyi di awan. Lu Ming memasuki gambar gunung dan sungai dan duduk bersila di puncak gunung. Dan, kamu memetik lebih dari 15 buah Tianzu. Lu Ming bertanya dengan ringan. Barang-barang Dan, dia tahu betul, tadi sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Halo, Lu Ming, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan kursi ini? Kamu meragukan karakter kursi ini? Tidak, kura-kura, apakah kamu tahu itu? Dan segera melotot dan mendarat. Apa yang diragukan? Aku tidak percaya kamu hanya memetik 15 buah Tianzu. Lu Ming menjawab dengan tenang. Kamu. Dan sesak napas. Di bawah tatapan mata Lu Ming, dia merasa bersalah dan berkata, ya, sebenarnya, aku memilih 16. Aku tidak percaya. Jalan ringan Lu Ming. Kamu, aku, ya. Ini sebenarnya 17. Kamu lihat, ya, sekarang sudah 18. Haha, 20, hanya 20, sungguh hanya 20. Akhirnya, Dan tersenyum canggung, memuntahkan 10 lagi dari mulutnya, dan bersumpah kepada Tuhan bahwa jumlahnya sangat banyak. Lu Ming terdiam dan tahu bahwa barang itu akan disembunyikan. Lu Ming mengambil 3 lagi dan meninggalkan 7 untuk Dan. Ini membuat Dan menghela nafas dalam-dalam, jika bukan karena Lu Ming membantunya menemukan lebih banyak obat ajaib, dia pasti akan memalingkan wajahnya. 8 Tianzu Guo, seharusnya hampir. Mata Lu Ming bergerak dan mengambil 1. Kekuatan menelan menutupi buah Tianzu, dan mulai menyerap kekuatan obat buah Tianzu dan mengolahnya. Buah siang, buah langka, mengandung esensi energi tak terbatas. Tidak seperti banyak produk spiritual lainnya, esensi energi dari buah ini sangat murni. Ini sangat dekat dengan Yuan prajurit yang sebenarnya, dan hampir tidak ada kenajisan. Itu dapat dengan cepat disempurnakan untuk membantu meningkatkan dan memperbaiki dirinya sendiri. Bab 1035. Segera, semua energi buah Tianzu memasuki tubuh Lu Ming. Lu Ming menjalankan formula naga pertempuran, dan energi agung terus-menerus diubah menjadi Zenyuan Lu Ming. Kecepatannya luar biasa, dan hampir tidak ada kebutuhan untuk menyempurnakannya. Prestasi Lu Ming telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa menit, energi buah Tianzu semuanya disempurnakan. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke tengah tingkat ke-9 lintai dengan 1 pukulan, dan masih meningkat. Ini lebih kuat daripada energi Lu Ming yang menelan puluhan seniman bela diri dengan janin spiritual yang sempurna. Hari ini, Zhu Guo benar-benar luar biasa. Dapat disempurnakan dengan sangat cepat. Lu Ming terkejut. Bahkan jika Zhu Guo biasa saja, dia bisa menebak berapa panjangnya. Lanjutkan. Lu Ming mengeluarkan buah Tianzu lainnya dan mulai menghaluskannya. Prestasinya dipromosikan oleh Roket. Buah Tianzu, yang langka di dunia, terlalu sulit untuk dibudidayakan. Tingkat kelangsungan hidup sangat rendah, dan kemungkinan menghasilkan buah sangat rendah. Selain itu, pohon buah Tianzu tidak menghasilkan banyak buah. Oleh karena itu, di luar, Tianzu Guo hampir tidak bisa dibeli dan tidak bisa dilihat. Efeknya terlalu bagus, bahkan jika dikembangkan dengan kekuatan besar, itu tidak cukup. Hanya satu dari kebun obat kuno, yang telah lama ditutup, kini telah dihancurkan.
Dengan pemurnian dan pemurnian terus-menerus, kultivasi Luming terus melambung. Setelah memurnikan 4 buah Tianzu, kultivasi Luming ditingkatkan menjadi 9 tingkat kesempurnaan spiritual. Selanjutnya, itu mulai berdampak pada kesempurnaan spiritual. Apa yang telah aku latih adalah formula sebenarnya dari pertempuran naga, dan aku juga telah berlatih keterampilan rahasia Laut Roh Super. Zhen Yuan jauh lebih kuat dari orang biasa. Aku khawatir 4 buah Tianzu tidak cukup bagi aku untuk berdampak pada kesempurnaan janin roh. Luming berpikir dalam hatinya, dan matanya tidak bisa tidak membidik dan tidak jauh. Dan sedang menyilangkan kakinya, berbaring di tanah di atas awan-awan putih, sambil mengunyah obat ajaib, dengan santai dan tanpa beban. Seolah merasakan sesuatu, mata dan beralih ke Luming. Melihat Luming Zeng menatapnya dengan rakus, dia menggigil dan berkata, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" Dan, pinjami aku 7 buah Tianzumu. Senyum ramah Luming. Pinjamkan padamu. Tidak, aku meminjamkannya padamu. Apakah kamu masih punya? Dan berteriak. Benar-benar tidak. Wajah Luming tenggelam dan mulai berbalik. Tidak dan menggertakkan giginya. Ya, jika kamu menemukan obat ajaib, kamu tidak dapat memikirkannya. Itu semua milikku. Luming bersenandung dengan dingin. Kamu. Dan marah dan melotot, matanya berputar dan berbalik, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, ini dia. Tapi di masa depan, aku harus memberikan lebih banyak poin untuk obat ajaib lainnya. Ya, selamat bekerja sama. Luming tersenyum lagi. Pengkhianatan apa? Dan tidak memiliki kata-kata untuk menghela nafas dan memberikan 7 buah Tianzu terakhir kepada Luming. Di tangan Luming, ada 11 buah Tianzu. Itu sudah cukup. Mengaum. Jiulong muncul dan meraung, menelan semua 11 buah Tianzu, dan mulai memurnikan dan memengaruhi alam. Ledakan. Energi yang besar dan melonjak terus berlanjut, dengan cepat mengubahnya menjadi Zhen Yuan, dan mulai membantu Luming menyerang dunia. Zhen Yuan yang tak berujung menyatu menjadi tubuh roh dan Tian, dan kemudian berubah menjadi Yuan sejati yang lebih murni. Dalam prosesnya, janin roh menjadi semakin padat dan semakin kecil. Tidak cukup, hanya sedikit. Luming terus menyempurnakan energi Tianzu Guo. Setelah setengah jam, semua energi 11 Tianzu Guo disempurnakan dan berubah menjadi teror Zhen Yuan dan mengalir ke seluruh tubuh Luming. Ledakan. Akhirnya, sesuatu tampaknya telah rusak. Nafas Luming tiba-tiba naik. Sua. Luming membuka matanya, dan 2 sinar cahaya meledak, menembak ratusan mil, menembus puncak gunung. Semangat itu sempurna. Wajah Luming menunjukkan senyum tipis. Dia akhirnya mencapai kesempurnaan spiritual, dan langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menembus alam spiritual. Namun, tidak mudah untuk menembus alam spiritual. Bukan berarti konsepsi artistik langit dan bumi dapat dicapai dan sejumlah besar energi dapat dikonsumsi. Spirit God, adalah memelihara spirit dalam janin spirit. Ia tidak hanya perlu menembus 4 tingkat konsepsi artistik, tetapi juga perlu mengintegrasikan jiwa sadarnya sendiri ke dalam roh-roh. Akhirnya janin roh itu pecah dan roh itu muncul. Selain itu, saat Dewa Roh muncul, akan ada perampokan guntur dari langit. Kamu harus melalui perampokan guntur yang mengerikan sebelum kamu dapat secara resmi memasuki kondisi Dewa Roh. Saat menerobos rune konsepsi artistik Raja Wu yang kental, ada bencana alam. Saat menerobos alam roh, ada juga bencana alam. Dan kekuatannya sangat menakutkan, banyak orang berada di langkah terakhir ini, dalam bencana di bawah abu. Luming menutup matanya dan melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa tubuh roh di bidang ramuan sangat padat dan jernih. Dan ukurannya juga sangat kecil, hanya seukuran semangka, penuh vitalitas, sepertinya mengandung dewa. Wah! Luming membuka matanya dan menarik napas panjang. Sekarang, jika aku bertemu si pemalu merah, aku akan bisa membunuhnya dengan segenap kekuatanku. Merasakan Yuan asli yang sangat besar di tubuhnya, Luming menunjukkan senyum percaya diri. Pada hari-hari awal siklus ke-9 Lingtai, Zhen Yuan telah meningkat terlalu banyak, dan kekuatan tempur Luming juga telah berlipat ganda. Haha, dan, keluarlah dan temukan lebih banyak ramuan untukmu. Luming sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia membuat terobosan dalam kultivasinya. Dia membuat gambar gunung dan sungai, lalu memecahkan gunung dan muncul di luar gunung. Sua. Begitu Luminggang muncul di luar puncak gunung, ada tekanan yang mengerikan di kepalanya. Kapak berdarah langsung melintasi jarak 10.000 meter dan menebas ke arah Luming. Ini adalah serangan mendadak tanpa peringatan apapun. Luming sendiri tidak menyangka akan diserang begitu dia keluar dari gunung. Jika Luming tidak menerobos, dia mungkin terluka parah akibat serangan ini. Tapi sekarang, ketika kamu memikirkannya, peta gunung dan sungai muncul, menutupi seluruh tubuh. Pada saat yang sama, Zhen Yuan yang luas meletus dan meledak. Bahkan jika kamu lengah dan untuk sementara memobilisasi Zhen Yuan, kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Itu bertabrakan dengan Blood Axe dan mengeluarkan raungan besar. Sebagian besar kekuatan kapak darah diimbangi, dan sisa kekuatan diblokir oleh peta gunung dan sungai. Tubuh Luming bergetar dan jatuh ke tanah. Luming menginjak dahan pohon besar, dan tubuhnya bangkit kembali. Matanya dingin dan dia menatap penyerang. Pria botak dari Aula Sueluo. Saat ini, pria botak itu sedikit terkejut.
Tanpa diduga, Luming menangkapnya dengan aman dan sehat dengan serangan mendadak. Wajahnya sedikit bermartabat. Kamu, prestasimu telah menembus. Perasaan nafas Luming, wajah pria botak itu sangat berubah. Sebelumnya, kultivasi Luming berada pada tahap awal kelahiran roh ke-9. Sekarang, seberapa kuat kekuatan tempur Luming jika dia menembus kesempurnaan embrio spiritual? Hati pria botak itu sangat bermartabat, terlebih lagi, juga sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu, kultivasi Luming berada di tahap awal Lingtai Jiuchong. Bagaimana Luming bisa menembus kesempurnaan Lingtai dalam beberapa hari? Kecepatan ini terlalu mengerikan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.